Bab 1404, Menara Guru-Guru. Kata-katanya pasti tidak koheren, Zhang Xuan berkomentar secara internal dengan menggelengkan kepalanya. Dia mengira Hui Wei, sebagai kepala pelayan Yang Xi, pasti akan menjadi sosok yang mengesankan dan tangguh, tetapi siapa yang mengira bahwa dia adalah sosok yang tidak bisa diandalkan. Tapi ngomong-ngomong, itu sedikit kebetulan bahwa racun janin bawaan tiba-tiba bekerja tepat ketika Hui Wei meletakkan jari-jarinya di nadinya sebelumnya. Beruntung dia berhasil menekan racun janin bawaan dari meronta-ronta melalui jalur surga Zenki dan energi petir yang telah dia serap sebelumnya, atau jika tidak, akan sangat canggung jika dia dicap sebagai master racun sebagai akibat dari itu. Bagaimanapun, karena Hui Wei telah pergi dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari Luo Xuanxing, Zhang Xuan tidak dapat diganggu untuk berlama-lama lagi dalam urusannya. Karena itu, dia mengalihkan pandangannya ke Sun Qiang dan bertanya secara telepati, "Kamu mengatakan bahwa batu roh puncak ini adalah kompensasi Elder Ge. Apa yang terjadi?" Seperti ini, Sun Qiang dengan cepat memberitahu Zhang Xuan tentang apa yang terjadi sebelumnya. "Kau memberikan identitasmu, dan bahkan menyelesaikan penilaian olah pengakuan guru." Zhang Xuan hampir jatuh setelah mendengar seluruh kisah peristiwa. Kepala pelayannya ini pasti berani. Meskipun palsu, dia sebenarnya dengan berani mengarahkan jarinya ke yang asli dan menuduh yang terakhir sebagai palsu. Dia benar-benar seharusnya menghitung berkatnya bahwa dia masih hidup. "Aku akan membiarkan masalah ini berlalu, tetapi kamu benar-benar harus lebih mengendalikan dirimu di masa depan. Seperti yang Anda tahu, guru saya adalah orang yang rendah hati dan menyukai kedamaiannya, jadi tidak akan membuat kepala pelayannya menjadi sangat terkenal. Mengerti? Ini harus menjadi alasan para pendahulu memperingatkan individu agar tidak berbohong. Apakah seseorang menyukainya atau tidak, itu akan selalu lepas kendali dalam satu atau lain cara." Sementara dia sangat frustrasi dengan tindakan Sun Qiang, untuk bersikap adil, yang terakhir hanya bekerja dalam jaringan kebohongan yang dia buat, jadi tidak adil untuk menyalahkan sepenuhnya padanya. Dengan semua yang telah dikatakan dan dilakukan, sudah tidak mungkin baginya untuk mundur dari masalah ini. Yang bisa dia lakukan pada saat ini adalah dengan cepat memenuhi persyaratan untuk membuka segel Sanctum Head Token sebelum Yang Xi mengetahui keberadaannya. "Zhang Xi, tentang kesengsaraan petir sebelumnya," Zhang Xi berjalan mendekat dan mulai berbicara. Sejujurnya, dia masih sedikit kewalahan dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Mempertimbangkan skala kesusahan petir, tidak mengherankan jika itu telah meruntuhkan Hall of Integrity, tetapi siapa yang tahu bahwa orang itu benar-benar akan menakut-nakutinya. "Ini adalah teknik yang diberikan guru saya kepada saya. Ini memungkinkan saya untuk mengekang kekuatan kesusahan kilat, tetapi pada saat yang sama, itu memberikan luka pedih bagi saya. Saya perlu waktu cukup lama untuk pulih dari luka yang saya derita kali ini," jelas Zhang Xuan. Pada saat yang sama, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan tubuhnya bergetar di tempat, tampaknya siap untuk jatuh kapan saja. Sun Qiang yang bermata tajam segera menangkap sinyal dan bergegas maju untuk mendukungnya. "Itu adalah teknik yang diberikan guru kami padamu. Kenapa dia tidak memberikannya padaku juga?" Di sampingnya, Feng Zi merenung sedih atas perlakuan tidak adil antara dia dan seniornya. Dia hampir mati karena kekuatan luar biasa dari kesusahan kilat saat dia menghadapi cobaan Leafing Aperture-nya. Namun, ternyata gurunya benar-benar memiliki teknik untuk mengekang kekuatan kesusahan kilat, dan gurunya hanya mengajarkannya kepada seniornya. Itu tidak akan berhasil. Dia benar-benar perlu menghubungi gurunya segera untuk menanyakan tentang masalah ini. Kalau tidak, dia hanya perlu meminta seniornya untuk mengajarinya. Lagi pula mereka berasal dari garis keturunan yang sama, jadi jika seniornya bisa memahaminya, dia pasti juga bisa melakukannya. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xi merasa sangat tertahan sehingga pipinya mulai berkedut tak terkendali. "Sanctum Head Zhan, ini mungkin bukan kesempatan terbaik untuk bertanya tentang masalah ini, tapi aku ingin memasuki Inner Sanctum. Bolehkah saya tahu kondisi apa yang diperlukan untuk itu?" Mengetahui bahwa pihak lain dapat mengatakan bahwa dia memalsukan kelemahan, Zhang Xuan dengan tegas mengubah topik pembicaraan. Melalui perkenalan Sun Qiang, dia mengetahui bahwa Zhang Xi adalah wakil kepala tempat suci yang sedang menjabat, jadi dia memastikan untuk menunjukkan sikap hormat. Meskipun dia adalah satu-satunya kandidat yang sesuai untuk posisi kepala tempat suci, dia masih kurang dalam kekuatan dan kemampuan untuk mewarisi posisi itu, jadi tidak nyaman baginya untuk memamerkan identitasnya. Dengan demikian, dia hanya bisa menganggap identitasnya sebagai siswa biasa di hadapan pihak lain untuk saat ini. "Kamu ingin memasuki tempat suci dalam?" Tidak menyangka akan mendengar pertanyaan seperti itu, Zhang Xi merenung sejenak sebelum menjawab. "Ada dua syarat yang harus kamu penuhi untuk memasuki tempat suci. Pertama, usia Anda tidak boleh lebih dari 40, dan kedua, Anda harus mencapai kemahiran bintang 8 dalam pekerjaan utama Anda."
Zhang Xi terdaftar di Sanctum of Sages kami sebagai Guru Master, jadi untuk memasuki Inner Sanctum, Anda harus menyelesaikan ujian Guru Master Bintang 8 Anda. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan mengangguk. Dilihat dari kata-kata Zhang Xi, pekerjaan utama jelas mengacu pada pekerjaan utama seseorang, yang kemungkinan besar ditentukan dari jalan mana seseorang mendaftar ke Sanctum of Sages. Bi Hongyin, misalnya, seharusnya dinominasikan oleh Demonic Tunis Guild, jadi dia harus mencapai kemahiran bintang 8 sebagai Demonic Tunis untuk memasuki Inner Sanctum. Karena Zhang Xuan telah dinominasikan oleh Paviliun Guru-Guru, maka pekerjaan utamanya adalah Guru Utama. Dengan kata lain, hanya dengan pekerjaan pendukungnya mencapai kecakapan bintang 8 tidak akan cukup. Dia harus menjadi Guru Master bintang 8 agar memenuhi syarat untuk memasuki tempat suci dalam. Untuk mengikuti ujian Guru Master bintang 8, saya akan membutuhkan 8 pekerjaan pendukung bintang 8. Saat ini, satu-satunya pekerjaan bintang 8 yang saya miliki adalah kebangkitan roh, dokter, dan master formasi. Untuk Bistamer dan Demonic Tunis, aku seharusnya bisa mendapatkan emblem mereka dengan mudah juga, tapi meski begitu, aku masih kekurangan 3 pekerjaan pendukung. Zhang Xuan dengan cepat membuat perhitungan mental dan menghela nafas. Dia menoleh ke Zhang Xi dan bertanya, Kepala Tempat Suci Zhan, saya masih kekurangan beberapa pekerjaan pendukung untuk menyelesaikan ujian Guru Master Bintang 8. Bolehkah saya tahu jika ada cara yang lebih efisien bagi saya untuk menyelesaikan ujian secepat mungkin? Pada tingkat saat ini berita menyebar, belum lagi bahwa bahkan Hu Yiwei telah diberitahu tentang masalah ini, kemungkinan besar, tidak akan lama bagi Yang Xi yang asli untuk mengetahui berita tersebut. Dan jika dia bahkan bukan Guru Master Bintang 8 pada saat Yang Xi tiba, dia akan berada dalam masalah yang sangat dalam. Yah, mengingat bakatnya sendiri, dia agak yakin bahwa bahkan Yang Xi yang asli akan lebih dari senang untuk memiliki dia sebagai murid langsungnya, jadi masalahnya mungkin tidak seburuk yang dia takutkan, tapi itu hanya akan menjadi pilihan terakhirnya. Lagi pula, tidak bijaksana untuk membiarkan nasib seseorang secara kebetulan. Lebih jauh lagi, Luo Ruoxin telah dihukum oleh klannya sendiri karena mengungkapkan keengganannya untuk menikahi anak ajaib dari klan Zhang, jadi dia harus segera mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menyelamatkannya. Karena itu, sangat penting baginya untuk menemukan tubuh bagian atas Vicious sehingga dia setidaknya memiliki kartu truf yang kuat untuk dimainkan jika situasinya benar-benar berubah. Yang terpenting dari semuanya, ada kemungkinan dia bisa bertemu Luo Ruoxin jika dia memasuki tempat suci. Kamu ingin menyelesaikan ujian secepat mungkin. Zhang Xi mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata itu. Karena sifat unik dari pekerjaan Guru Master, seseorang harus terlebih dahulu memenuhi prasyarat tertentu dalam pekerjaan pendukungnya sebelum seseorang diizinkan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat. Dalam keadaan normal, Anda harus melakukannya secara sistematis, menyelesaikan setiap pekerjaan pendukung secara individual sebelum menantang ujian Guru Master Bintang 8. Namun, Sanctum of Sages kebetulan memiliki sistem yang lebih efisien untuk mengatasi hal itu, dan itu adalah menantang Menara Guru-Guru. Menara Guru-Guru, Zhang Xuan bertanya, meskipun telah membaca banyak buku di Sanctum of Sages, dia belum pernah mendengar tentang Menara Guru-Guru sebelumnya. Intinya, Menara Guru-Guru adalah cobaan. Totalnya ada 9 lantai, 8 lantai pertama adalah untuk berbagai pekerjaan pendukung yang telah Anda pelajari sebelumnya. Setiap lantai dijaga oleh sage inceptif dari pendudukan, dan selama Anda bisa mendapatkan pengakuan pihak lain, Anda akan membersihkan lantai, dan lorong ke lantai berikutnya akan terbuka. Adapun lantai 9, akan dijaga oleh Guru Muda Bintang 8 dari Sanctum of Sages. Jika Anda dapat menyelesaikan uji cobanya juga, Anda akan diberikan lambang Guru Master Bintang 8, jelas Zhang Xi. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa cobaan yang akan Anda hadapi di setiap lantai akan menjadi kesulitan yang tak terbayangkan. Bagaimanapun, sage inceptif adalah perwakilan dari generasi muda terbaik dalam suatu pekerjaan, jadi memenangkan pengakuan mereka dan melewati mereka bukanlah hal yang mudah. Faktanya, dalam beberapa lusin milenium sejak didirikannya Sanctum of Sages, hanya ada 3 orang yang telah membersihkan Menara Guru-Guru. Petik 2. 3 orang. Zhang Xuan terkejut. Untuk dapat menerima pengakuan dari 8 sage inceptif, tanpa diragukan lagi, adalah tugas yang sangat sulit. Agak mengejutkan mendengar bahwa ada beberapa orang yang telah menyelesaikan persidangan ini sebelumnya. Betul sekali. Yang pertama membersihkan Menara Guru-Guru adalah Kepala Tempat Suci ke-7 kami. Saat itu, dia masih berusia awal 30-an ketika dia menantangnya, dan dia membutuhkan waktu 3 hari untuk membersihkan seluruh menara dan berhasil menjadi Guru Master Bintang 8. Insiden itu akhirnya menjadi legenda yang masih dibicarakan oleh para siswa dengan kagum. Petik 2. Yang kedua adalah kepala klan Zhang saat ini, Suot Sein Xingmeng.
Seperti kepala tempat suci ketujuh kami, dia hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk membersihkan menara guru-guru, dan dia juga baru berusia awal 30-an. Adapun yang terakhir, pada titik ini, Zanshi tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dengan pahit sebelum melanjutkan. Rekornya jauh lebih menakutkan daripada dua pendahulunya. Menakutkan, iya, hanya dalam 4 jam, dia berhasil berlari dari lantai pertama ke lantai 9 dengan memaksa semua sage inceptif untuk tunduk padanya. Meskipun kejadian itu telah terjadi beberapa tahun yang lalu, keheranan masih melintas di mata Zanshi saat dia mengingat kejadian itu. Lebih penting lagi, ketika orang itu membersihkan menara guru-guru, dia baru berusia 17 tahun. 17 tahun, Zhang Xuan tercengang, seorang guru master bintang 8 berusia 17 tahun. Mungkinkah? Dia sudah berusia 20-an, tetapi dia masih bukan guru master bintang 8. Di sisi lain, pihak lain sudah menjadi guru master bintang 8 ketika dia berusia 17 tahun. Pada saat ini, sosok tidak bisa membantu tetapi melayang ke dalam pikirannya. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang dia juga. Zanshi terkekeh. Dia tidak lain adalah putri kecil dari klan Luo. Bab 1405, bunuh dia. Itu memang Ruoxin. Zhang Xuan berseru dalam hati. Siapa lagi selain pacarnya yang memiliki kemampuan untuk membuat rekor yang bahkan Zanshi masih terkejut dan menjadi guru master bintang 8 pada usia 17 tahun. Namun, sama bangganya dengan Luo Ruoxin, masalah ini juga meningkatkan tekanan padanya. Pacarnya sudah menjadi guru master bintang 8 selama beberapa tahun, tetapi dia baru mengikuti ujian sekarang. Sepertinya dia benar-benar tertinggal, dia harus bekerja lebih keras untuk menebusnya. Melihat Zhang Xuan telah jatuh ke dalam perenungan setelah mendengar berbagai catatan tentang menara guru-guru, Zanshi tidak bisa tidak bertanya, apakah Zanshi ingin menantang menara guru-guru juga. Aku memang berniat, Zhang Xuan mengangguk. Tapi sebelum itu, saya ingin menelusuri beberapa buku terlebih dahulu untuk menyegarkan pengetahuan saya dan mempersiapkan diri untuk persidangan. Tidak mengharapkan Zhang Xuan mengajukan permintaan sederhana seperti itu, Zanshi menjawab sambil tersenyum. Anda ingin menelusuri beberapa buku. Buku apa yang ingin Anda telusuri? Mengesampingkan fakta bahwa pemuda di hadapannya adalah murid langsung Yang Xi, hanya kemampuannya untuk menetralkan kesengsaraan petir membuatnya menjadi orang yang layak untuk berteman. Baik itu teman atau keluarganya, pasti ada orang-orang penting dalam hidupnya yang harus menghadapi cobaan kultivasi di masa depan. Jika dia bisa menggunakan bantuan pemuda ini, dia akan dapat menjamin keselamatan mereka, dan tidak ada yang lebih berharga dari itu. Mengetahui bahwa Zanshi sedang mencoba untuk mengungkapkan niat baiknya kepadanya, Zhang Xuan meminta, apoteker, pelukis, perancang surgawi, terpsicore, penjinak binatang buas, dan penilai, jika tidak terlalu merepotkan, saya ingin mengunjungi perpustakaan masing-masing dari pekerjaan ini. Dia tidak suka berhutang budi kepada orang lain, tetapi dia tidak bisa membuang waktu lagi. Oh, Anda ingin melihat-lihat buku-buku tentang pekerjaan pendukung Anda. Zanshi sedikit terkejut sesaat sebelum mengangguk. Dia mengharapkan Zhang Xuan untuk meminta izin untuk mengakses bagian dari koleksi buku rahasia di Sanctum of Sages. Itu tidak masalah. Jika Anda hanya ingin mengakses buku-buku dari pekerjaan pendukung itu, saya dapat meminjamkan token saya untuk sementara waktu. Dengan cara ini, bahkan jika Anda belum mencapai kemahiran bintang 8 dalam pekerjaan pendukung tersebut, Anda masih dapat mengakses buku bintang 8. Namun, akan ada batasan waktu berapa lama Anda dapat mengakses buku-buku tersebut. Untuk setiap pekerjaan pendukung, Anda hanya akan memiliki waktu setengah hari, dan saya khawatir bahkan saya tidak dapat memberi Anda waktu lebih lama dari itu. Bahkan sebagai wakil kepala Sanctum, otoritas Zanshi di Sanctum of Sages masih agak terbatas. Sudah menjadi batas wewenangnya untuk memberi Zhang Xuan akses tak terbatas setengah hari di setiap perpustakaan pekerjaan pendukung. Setengah hari, itu sudah lebih dari cukup. Mata Zhang Xuan bersinar dalam kegembiraan. Bagi yang lain, setengah hari hampir tidak cukup untuk memberikan gambaran yang sangat kasar tentang seluruh pekerjaan, tetapi baginya, itu banyak waktu. Dengan begitu banyak waktu, dia pasti bisa mentransfer semua buku di dalam perpustakaan ke Library of Heaven's Path. Itu melegakan. Baiklah, ini tokenku. Sambil tersenyum, Zanshi memberikan tokennya. Terima kasih, Kepala Sanctum Zan. Zhang Xuan mengepalkan tinjunya dan mengucapkan kata-kata terima kasihnya. Karena bantuan Zanshi, dia akan dapat menguasai berbagai pekerjaan pendukung dalam waktu sesingkat mungkin dan mendorong terobosan ke guru master bintang 8. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Dengan token yang dimilikinya, Zhang Xuan buru-buru menuju ke arah Aula Ilmu Pengetahuan. Tempat pertama yang dia tuju setelah mencapai Hall of Erudition adalah Apothecary Guild. Token yang diberikan Zanshi kepadanya benar-benar menghasilkan keajaiban.
Tidak butuh waktu lama baginya untuk berhasil mengakses perpustakaan. 4 jam kemudian, dia selesai menelusuri semua buku bintang 8. Setelah menghabiskan kira-kira 2 jam lebih untuk memperkuat pengetahuannya, dia berdiri dan berangkat ke Painter Guild. Sama seperti itu, Zhang Xuan menghabiskan sepanjang hari bepergian di antara berbagai guild. Dia hanya akan menghabiskan maksimal 6 jam di setiap guild, dan begitu saja, dalam waktu kurang dari sehari, dia berhasil meningkatkan kemahirannya dalam semua pekerjaan pendukungnya, kecuali Master Racun dan Soul Oracle, menjadi 8 bintang. Sementara Zhang Xuan sibuk menguasai pekerjaan pendukungnya, Luo Xuanxing akhirnya selesai memperkuat kultivasinya. Di kedalaman matanya, orang bisa samar-samar melihat seluk-beluk ruang berkelap-kelip terang, mengingatkan pada langit berbintang. Sebagai anggota klan Luo, pemahamannya tentang hukum spasial jauh lebih dalam dan lebih mendalam daripada para pembudidaya ranah sundering dimensi Sein 8 dan lainnya. Dia menutup matanya perlahan dan memfokuskan indranya untuk merasakan energi spasial yang mengalir melalui tubuhnya. Beberapa waktu kemudian, kerutan yang dalam tiba-tiba terbentuk di antara alisnya, dan dia berbalik ke arah tertentu dan meraung, "Siapa itu?" Ruang di mana tatapannya jatuh benar-benar kosong, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Bahkan saat memindai area dengan persepsi spiritual seseorang, tidak ada yang bisa ditemukan. Tetapi saat berikutnya, lipatan aneh mulai beriak dari ruang kosong itu, dan seorang penatua perlahan muncul. Sepertinya garis keturunan Tuan Muda telah sepenuhnya terbangun setelah mencapai ranah Dimension Sundering. "Selamat." Penatua itu menggenggam tinjunya sambil memberikan ucapan selamat. Setelah melihat lebih dekat sosok tetua, Luo Xuanxing menghela nafas lega sebelum bertanya, "Penatua Qi, apa yang kamu lakukan di sini?" "Penatua pertama ingin bertemu denganmu." Penatua Qi melaporkan. Penatua pertama, Luo Xuanxing tanpa sadar mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia bertanya, "Di mana adik perempuanku?" "Tuan Muda, Anda dapat yakin bahwa putri kecil itu baik-baik saja. Hanya saja dia berada di bawah kurungan sementara dan tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar saat ini. Namun, Anda dapat yakin bahwa dia tidak terluka sama sekali. Selain itu, mengingat kekuatannya, bahkan penatua pertama pun tidak akan dapat menyakitinya," jawab Penatua Qi. Itu lebih baik terjadi." Luo Xuanxing mendengus dingin saat ketakutan yang dia rasakan di dalam sedikit berkurang. Dalam hal kultivasi, adik perempuannya jauh dari puncak benua guru-guru, tetapi ketika dilengkapi dengan peredam dimensi, diragukan apakah bahkan guru Zhang Xuan, Yang Xuan, akan cocok untuknya. Secara alami, penatua pertama klan Luo memiliki peluang yang lebih kecil. Mengetahui bahwa adik perempuannya aman, Luo Xuanxing menoleh ke Penatua Qi dan menginstruksikan, "Bawa saya ke penatua pertama." Dengan anggukan kepalanya, Penatua Qi menjentikkan tangannya dengan ringan. Tesla, energi unik mulai menyelimuti ruang di antara mereka berdua, mengisolasi mereka dari seluruh dunia. Setelah itu, Penatua Qi mengetuk jarinya ke depan, dan penghalang cahaya muncul tepat di depan mereka. Riak menyebar melintasi penghalang cahaya, dan siluet seorang penatua secara bertahap menjadi semakin jelas. Itu adalah tetua berjubah emas yang telah menyaksikan Zhang Xuan berdiri melawan kesusahan kilat saat itu. "Tidak buruk, tidak buruk." Setelah melihat Luo Xuanxing, penatua pertama mengangguk setuju. "Peningkatan Anda lebih cepat dari yang saya perkirakan." Penatua pertama, Luo Xuanxing berbicara dengan cemas, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pihak lain menyela. "Baiklah, aku tahu apa yang akan kamu tanyakan, tapi sekarang bukan waktunya. Aku punya 2 misi untukmu yang harus kamu selesaikan sesegera mungkin." Penatua pertama memandang Luo Xuanxing dengan mata yang begitu tajam sehingga seolah-olah dia akan muncul melalui penghalang cahaya dan tiba tepat di depan mereka. "Penatua pertama, jangan ragu untuk menanyakan apapun dariku." Luo Xuanxing menarik napas dalam-dalam sebelum mengepalkan tinjunya. Sebagai keturunan klan Luo, dia berhutang budi kepada klan Luo karena merawatnya. Secara alami, dia terikat tugas untuk menyelesaikan misi yang diberikan klan Luo kepadanya. "Pertama, saya ingin Anda berhubungan dekat dengan pemuda yang telah membantu Anda melewati cobaan kultivasi Anda," perintah penatua pertama. "Pemuda yang telah membantu saya mengatasi cobaan kultivasi saya. Apakah Anda mengacu pada Zhang Xuan?" "Saya bisa melakukan itu." Luo Xuanxing mengangguk. Setelah semua yang telah dilakukan Zhang Xuan untuknya, dia sudah menganggapnya sebagai teman. Bahkan tanpa instruksi tetua pertama, dia pasti akan berhubungan dekat dengannya. Kedua, di Kekaisaran King Yuan, ada tempat yang dikenal sebagai Akademi Guru-Guru Hong Yuan. Saya ingin Anda pergi ke sana untuk melakukan penyelidikan segera setelah Anda punya waktu. Berdasarkan apa yang kami temukan, adik perempuan Anda menggunakan nama samaran selama dia pergi. Pada titik ini, kilatan tajam melintas di mata tetua pertama saat dia melanjutkan. "Jika intuisiku benar, orang yang dia sukai juga ada di sana."
Aku ingin kau membasmi pria itu dan membunuhnya diam-diam. Kau ingin aku membunuhnya. Tubuh Luo Xuanxing membeku setelah mendengar kata-kata itu. Dia buru-buru mengangkat pandangannya dan dengan cemas berkata, tapi adik perempuanku punya perasaan padanya. Dia akan hancur jika kita membunuhnya. Dia tahu temperamen adik perempuannya dengan sangat baik. Dia adalah orang yang sangat keras kepala, dan begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan pernah berubah pikiran bahkan sampai mati. Jika pria yang dicintai adik perempuannya itu mati, dia pasti akan mengamuk. Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu. Saya telah melihat banyak kultivator yang berpikir bahwa perasaan mereka satu sama lain akan bertahan selamanya, tetapi waktu membuat segalanya memudar. Dia akhirnya akan mengatasinya. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia tidak mengerti, kamu harus tahu betapa pentingnya pertunangan dengan klan Zhang. Penatua pertama berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Klan Zhang sangat marah mendengar masalah ini, dan kami mengantisipasi bahwa mereka akan berusaha untuk memajukan upacara pernikahan. Ada kemungkinan besar upacara itu akan diadakan sebelum akhir tahun, jadi kita perlu memastikan untuk membunuh pria itu sebelum itu untuk memutuskan pikiran tentang dia untuk bersama dengannya. Kalau tidak, baik kamu maupun aku tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Bahkan jika adik perempuanmu berhasil bersama dengan pria itu, dia masih harus membayar harga untuk tindakannya dan menjalani seluruh hidup kesengsaraan. Saya percaya bahwa Anda tidak ingin melihat adik perempuan Anda menjadi orang buangan dari klan Luo dan pendosa bagi seluruh umat manusia. Aku, Luo Xuanxing mengepalkan tinjunya dengan erat. Bab 1406, menantang menara guru-guru. Luo Xuanxing membenci gagasan adik perempuannya menjadi pion pengorbanan dalam pernikahan politik dengan klan Zhang, tetapi pada saat yang sama, dia mengerti betapa pentingnya pernikahan ini untuk dilalui. Siapapun yang mencoba untuk menghentikan pernikahan ini sama saja dengan pendosa kemanusiaan. Jika ada alternatif lain, tidak mungkin dia membiarkan nasib seperti itu menimpa adik perempuannya. Luo Xuanxing terdiam sesaat sebelum berkata, aku sudah berjanji pada adik perempuanku untuk tidak menyelidiki urusan pria itu, dan aku tidak berniat melanggar janjiku padanya. Namun, yakinlah bahwa saya akan meminta seseorang untuk memeriksanya dan bergerak melawan pria itu sebagai pengganti saya. Petik 2. Anda akan meminta seseorang untuk melakukannya di tempat Anda. Siapa ini? Anda harus tahu betapa pentingnya merahasiakan masalah ini, atau kita akan berada dalam masalah besar. Tetua pertama berkata dengan cemberut. Jika ditemukan bahwa klan Luo telah berusaha membunuh pria yang dicintai putri kecil itu, klan Luo pasti akan dikutuk atas tindakannya. Oleh karena itu, sangat penting bahwa mereka menemukan seseorang yang dapat dipercaya untuk melaksanakan pekerjaan itu. Orang yang akan kupercayakan masalah ini adalah saudara dekatku, jadi tidak perlu khawatir dia akan berbalik melawan kita. Luo Xuanxing menjawab, dia tidak lain adalah orang yang kamu suruh aku dekati sebelumnya, Zhang Xuan. Dia, penatua pertama terkejut sesaat sebelum dia mengangguk perlahan. Sungguh mengagumkan bagaimana dia menyelam tanpa rasa takut ke awan badai untuk menyelamatkanmu. Hubungan seperti itu sulit didapat, jadi hargailah dengan baik. Namun, Anda harus memastikan bahwa saudara laki-laki Anda tidak memberikan apapun, atau kemarahan putri kecil akan sulit untuk kita tahan. Jangan khawatir, Luo Xuanxing mengangguk. Kakakku, Zhang Xuan, tidak memiliki hubungan dengan adik perempuanku sama sekali. Mereka berdua bahkan tidak mengenal satu sama lain, jadi tidak mungkin dia membocorkan informasi itu padanya. Itu akan menjadi yang terbaik. Masalah ini sangat penting, jadi pastikan untuk segera menanganinya. Aku akan menunggu laporanmu. Setelah itu, penghalang cahaya mulai berkedip. Penatua pertama menghilang dari pandangan mereka berdua. Luo Xuanxing memejamkan matanya saat ketenangan yang mengerikan melayang di udara, mengingatkan pada ketenangan sebelum badai. Perlahan, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali, dan suara bergetar keluar dari bibirnya. Penatua Qi, ada begitu banyak ahli di klan, mengapa dia mempercayakan misi ini kepadaku? Jika adik perempuannya mengetahui bahwa dia telah mengirim seseorang untuk membunuh orang yang dicintainya, itu mungkin akan mengakhiri hubungan kekerabatan mereka. Mereka tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu yang indah. Mendesah. Mengetahui apa yang dipikirkan Luo Xuanxing, Penatua Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu itu sulit bagi Anda, tetapi penatua pertama memiliki pertimbangan untuk membuat pilihan seperti itu juga. Pertimbangan, apakah perasaanku menjadi bagian dari pertimbangannya? Atau apakah saya tidak lebih dari sekadar alat untuk klan Luo? Suara Luo Xuanxing ditekan, tetapi emosi yang dalam di balik kata-katanya tampaknya hampir meledak. Penatua Qi menggelengkan kepalanya sejenak sebelum menjawab dengan tenang, dia adik perempuanmu. Jika Anda yang bergerak, dia hanya akan menganggapnya sebagai konflik pribadi antara Anda berdua. Kita semua bisa berpura-pura tidak tahu, dan masih akan ada alasan untuk rekonsiliasi antara dia dan anggota klan lainnya. Namun,
Jika dia mengetahui bahwa pria itu dibunuh oleh para ahli klan kita, masalah ini akan meledak di luar proporsi. Dia akan menjadi benar-benar terasing dari klan Luo kita. Sebagai salah satu anggota inti klan Luo kami, Anda harus dapat memahami logika ini. Petik 2. Geji, geji. Suara Luo Xuanxing mengepalkan tinjunya tidak keras, tapi itu bergema mencolok di tengah udara yang tenang. Sebagai anggota inti klan Luo, bagaimana mungkin dia tidak menyadari semua ini? Sebagai saudara laki-laki yang penyayang, ini bukan pertama kalinya dia bergerak melawan orang-orang bodoh yang berani mendekati adik perempuannya. Itu sebabnya, jika dia bergerak melawan pria itu, dia akan bisa disalahkan sepenuhnya karena melakukannya. Klan Luo tidak akan terlibat, dan reputasinya tidak akan ternoda. Juga, kamu harus tahu apa yang terjadi pada 5 kakak laki-laki yang datang sebelum kamu. Klan Luo kami berutang padamu. Perlakukan ini sebagai cobaan. Selama Anda dapat mencapai apa yang diminta dari Anda, tidak ada yang akan berani berbicara sepatah kata pun ketika Anda naik ke posisi kepala klan di masa depan. Jika tidak, tidak ada yang mengatakan bahwa para pembangkang tidak akan mulai bertindak, lanjut Elder Qi. Cukup, mendengar tentang 5 kakak laki-lakinya, mata Luo Xuanxing tidak bisa membantu tetapi sedikit memerah. Keheningan berat melayang di udara untuk beberapa saat sebelum dipecahkan oleh desahan dari Penatua Qi. Bahkan jika bukan untuk orang lain, kamu juga harus memikirkan mereka. Saya yakin Anda lebih tahu dari saya apa keputusan yang tepat untuk dibuat. Sekali lagi, ada keheningan yang lama sebelum Luo Xuanxing akhirnya bergumam, aku akan melakukannya. Itu akan menjadi yang terbaik. Jangan menyeretnya terlalu lama, itu hanya akan memperpanjang kesengsaraan Anda. Dan pastikan tidak ada orang lain yang mendengar tentang masalah ini, kata Penatua Qi dengan lambaian tangannya. Setelah itu, siluetnya tiba-tiba memudar sebelum menghilang dari tempatnya. Dengan kepergiannya, ruang tertutup di sekitar mereka terbuka, dan panggilan jangkrik dan binatang buas di sekitarnya segera menyembur masuk. Namun, Luo Xuanxing tetap tidak bergerak di tempat, tampak tenggelam dalam pikirannya. Lama kemudian, semua emosinya akhirnya menyatu menjadi desahan panjang. Adik perempuan, aku minta maaf. Luo Xuanxing membenci gagasan menempatkan adik perempuannya melalui perjodohan, tetapi harus diakui, hanya keajaiban muda dari klan Zhang yang layak untuknya. Di sisi lain, orang yang dia sukai bukanlah siapa-siapa dari kekaisaran tingkat 1. Sebelum raksasa seperti klan Zhang dan klan Luo, pria itu bukanlah siapa-siapa. Bahkan jika aku tidak bergerak, klan Zhang juga akan bergerak. Dan begitu mereka melakukannya, segalanya bisa lepas kendali. Luo Xuanxing menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia bisa melewatkan makna tersirat di balik kata-kata Penatua pertama. Keajaiban muda klan Zhang sama pentingnya bagi klan Zhang seperti halnya adik perempuannya bagi klan Luo. Tunangan anak ajaib yang dicuri oleh pria lain, tidak diragukan lagi, merupakan tamparan bagi wajah klan Zhang. Tidak mungkin mereka membiarkan pria itu lolos tanpa hukuman. Jika klan Luo yang bergerak terlebih dahulu, setidaknya kemarahan klan Zhang akan ditenangkan, dan adik perempuannya tidak akan dilecehkan setelah menikah. Meskipun klan Luo dan klan Zhang sama-sama klan petapa papan atas yang namanya digaungkan secara serempak, mereka yang berada di masyarakat atas dari benua guru-guru semuanya sangat menyadari bahwa klan Zhang memerintahkan pengaruh dan kekuatan yang jauh lebih besar daripada klan Luo. Kurasa tidak ada pilihan selain aku berperan sebagai penjahat. Luo Xuanxing menggelengkan kepalanya. Aku harus mempercayakan misi ini kepada seseorang yang bisa diandalkan. Setelah mendapatkan kembali ketenangan, kilatan melintas di mata Luo Xuanxing. Mengingat Zhang Xuan sudah tahu sedikit demi sedikit tentang masalah ini, tidak ada yang lebih cocok darinya untuk melaksanakan tugas ini. Hanya saja, misi ini sama saja dengan melemparkan pihak lain ke dalam jurang. Begitu adik perempuannya mengetahui masalah ini, tidak mungkin dia membiarkan pihak lain pergi. Tetapi sebagai imbalannya, dia akan sepenuhnya mengakui pihak lain dan melindunginya seumur hidup. Saat dia berdiri, dia akan memastikan untuk memberi kompensasi kepada pihak lain untuk itu. Ini bisa menjadi peluang atau krisis bagi pihak lain. Berlari lurus ke depan, tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di kediaman Zhang Xuan. Setelah menyadari bahwa yang terakhir telah pergi, dia dengan cepat menanyakan keberadaannya sebelum pergi ke Hall of Erudition. Zhang Xi tidak ada lagi. Dia menuju ke Menara Guru-Guru. Menara Guru-Guru, apakah dia berencana untuk menyelesaikan ujian guru Master Bintang 8? Luo Xuanxing terkejut mendengarnya. Karena adik perempuannya telah menantang Menara Guru-Guru di masanya juga, tak perlu dikatakan bahwa dia mengetahui cobaan ini di Sanctum of Sages. Namun, dia tidak berpikir bahwa Zhang Xuan ingin menantangnya juga. Karena kegemparan besar-besaran yang terjadi sebagai akibat dari kesengsaraan petir yang sangat besar di Aula Integritas, bukan lagi rahasia bahwa pelaku di balik insiden itu, Zhang Xuan, berencana menantang Menara Guru-Guru. Sebaliknya, itu sudah menjadi pengetahuan umum.
Tidak akan mudah untuk membersihkan menara guru-guru. Orang itu benar-benar berani. Luo Xuanxing berkomentar dengan menggelengkan kepalanya sebelum bergegas ke arah menara guru-guru. Menara guru-guru memang cara yang paling efisien bagi seseorang untuk dipromosikan menjadi guru-guru bintang 8, tetapi jika itu mudah untuk diselesaikan, tidak hanya akan ada segelintir penantang yang sukses dalam beberapa lusin milenium sejak didirikan, dari Sanctum of Sage. Sebenarnya, dia telah berpikir untuk menantang menara guru-guru di masa lalu, tetapi akhirnya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat kekuatannya saat ini. Uji coba itu tidak hanya mengharuskan seseorang untuk memiliki kecakapan dan bakat bertarung yang unggul. Lebih dari itu, pemahaman seseorang tentang berbagai pekerjaan pendukung harus mencapai penguasaan yang sangat tinggi juga, dan inilah yang menghentikan banyak langkah mereka. Lagi pula, tidak semua orang jenius sejati seperti adik perempuannya, yang mampu memahami apapun dalam sekejap. Melayang ke depan, tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di depan menara guru-guru. Pada saat dia tiba, kerumunan besar sudah berkumpul di sekitar area itu. Bahkan wakil kepala tempat suci, Zhan Tiancheng, berdiri di dekatnya dengan mata penuh harapan. Pada saat ini, seseorang di tengah kerumunan berteriak, "Ini mulai." Setelah itu, lantai pertama menara guru-guru menyala. Bab 1407, Boneka Xingyun. Lantai pertama, Luo Xuanxing menoleh ke salah satu tetua manajerial yang menyaksikan keributan di samping dan bertanya, apa yang akan ditantang Zhang Xi di lantai pertama. Dia tahu bahwa kekuatan Zhang Xuan terutama terletak pada formasi, penjinakan binatang, dan pesona roh. Selama salah satu dari ketiganya adalah tantangan untuk lantai pertama, pihak lain akan dapat menyelesaikannya dengan mudah. Memutar kepalanya, mata sesepuh manajerial segera berkedut saat melihat Luo Xuanxing, dan dia buru-buru menjawab, dia menantang desainer surgawi terlebih dahulu. Desainer surgawi, jadi, yang menjaga lantai seharusnya, Jiang Feifei. Wajah Luo Xuanxing memucat. Sage inceptif dari Celestial Designer Hall di Sanctum of Sages adalah Jiang Feifei, jadi Zhang Xi harus menghadapinya, jawab tetua manajerial dengan gugup. Itu tidak baik, gumam Luo Xuanxing cemas. Seorang mahasiswa baru seperti Zhang Xuan mungkin belum pernah mendengar tentang Jiang Feifei, tetapi tidak ada seorang pun di tempat suci yang tidak tahu siapa dia. Faktanya, manik emas pengikat jiwa yang ingin dia gunakan melawan binatang naga Azure Netherworld saat itu telah ditempa olehnya. Sebagai salah satu dari 3 klan Sage teratas, para jenius klan Jiang sama sekali tidak kalah dengannya, dan bakat Jiang Feifei di bidang merancang dan membuat artefak tidak tertandingi oleh rekan-rekannya. Para tetua dari Aula Perancang Surgawi Sanctum of Sages memujinya, dan mereka percaya bahwa ada peluang bagus bahwa dia bisa menjadi perancang surgawi bintang 9 dalam beberapa dekade mendatang. Meskipun sepertinya itu tidak akan membuat banyak perbedaan, urutan lawan di menara guru-guru sangat penting. Penantang harus selalu memulai dengan pekerjaan pendukung yang paling mudah untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka sebelum perlahan-lahan beralih ke pekerjaan yang lebih sulit. Tetapi dengan Jiang Feifei di lantai pertama, dapat dikatakan bahwa Zhang Xuan menghadapi mode neraka sejak awal. Tidak ada harapan kemenangan sama sekali. Diragukan apakah adik perempuannya akan dapat menyelesaikan persidangan Jiang Feifei atau tidak, apalagi Zhang Xuan. Dan menghadapi lawan seperti itu di lantai pertama bukanlah kepercayaan diri, itu adalah kecerobohan yang membabi buta. Di tengah kecemasan Luo Xuanxing, dia mendengar seseorang berkata, Jiang Feifei selalu sangat ketat pada dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya, dia tidak akan pernah bersikap mudah pada siapapun. Sepertinya orang itu akan dikalahkan sejak awal. Petik 2. Memalingkan kepalanya, dia melihat seorang penatua berdiri tepat di sebelah Zhang Xi, membelai janggutnya dengan santai saat dia melihat ke menara guru-guru. Dia adalah penatua manajerial dari Aula Perancang Surgawi. Jelas, dia tidak berpikir bahwa Zhang Xuan sangat cocok melawan Jiang Feifei. Mendengar kata-kata itu, tatapan Luo Xuanxing perlahan berubah muram saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam ketika dia berpikir, saya tidak tahu mengapa orang itu sangat ingin menjadi guru master bintang 8, tetapi harus diakui, dia memang memiliki kemampuan dan kecerdasan. Sayang sekali adik perempuan saya memiliki pertunangan dengan keajaiban muda dari klan Zhang, atau dia akan menjadi pilihan yang baik juga. Ini benar-benar disayangkan. Memasuki lantai pertama menara guru-guru, Zhang Xuan dengan cepat mengamati sekelilingnya, dan segera, dia melihat seorang wanita muda yang duduk di sudut dengan artefak yang tampak aneh di tangannya. Matanya benar-benar terfokus pada artefak, dan dengan pisau kecil di tangannya yang lain, dia sepertinya mengukir artefak. Gerakan tangannya begitu lancar sehingga hampir terasa seperti sedang melukis gambar yang indah. Tanpa mengangkat kepalanya, wanita muda itu dengan tenang berkata, tunggu di sana sebentar. Saya akan menilai Anda setelah saya selesai mengukir ini. Petik 2. Sangat baik.
Zhang Xuan mengangguk sambil menunggu dengan sabar di tempat. Meskipun wanita muda itu tidak melihat ke atas, tidak terlalu sulit untuk mengatakan bahwa dia mungkin cantik luar biasa hanya dengan melihat profilnya. Lebih penting lagi, dia sebenarnya adalah ahli puncak Sein 7 dan, sama seperti Zhang Chun. Meskipun begitu, dia masih duduk dengan tenang di tanah, benar-benar terserap ke dalam ukirannya. Bahkan Zhang Xuan sedikit terkesan dengan intensitas fokusnya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat objek yang dia ukir, dan meskipun masih terlalu dini untuk memastikannya, sepertinya itu adalah bagian kecil dari artefak desainer surgawi. Artefak yang dibuat oleh desainer surgawi dikenal karena keindahannya. Setiap pukulan pisau dari nona muda itu akan menyebabkan sepotong tipis logam jatuh ke tanah, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, itu sudah membentuk suku cadang berbentuk unik. Itu terhubung sempurna dengan artefak yang lebih besar yang dia miliki sebelumnya, sehingga bahkan celah di antara kedua artefak itu bahkan tidak bisa dilihat. Keterampilan mengukir yang luar biasa. Zhang Xuan berkomentar dengan takjub. Meskipun dia tidak memiliki banyak pengalaman dengan pekerjaan seorang desainer surgawi, melalui deskripsi buku-bukunya, dia dapat mengatakan bahwa keterampilan mengukir wanita muda di hadapannya adalah yang terbaik, bahkan di antara desainer surgawi bintang 8. Untuk memiliki keterampilan seperti itu di usianya, sepertinya gelarnya sebagai Sage Inceptif dari Celestial Designer Hall bukanlah untuk pertunjukan. Saya selesai. Setelah memperbaiki berbagai suku cadang bersama-sama, wanita muda itu menghela nafas lega sebelum meletakkan barang itu di sampingnya. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, untuk persidangan menara guru-guru, Anda tidak harus mengalahkan saya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menampilkan kemampuan yang layak untuk pengakuan saya. Petik 2. Ini bukan ujian perancang surgawi tetapi ujian guru master. Dengan demikian, persyaratannya tidak terlalu menuntut untuk mengharuskan penantang untuk menampilkan keterampilan yang melebihi Sage Inceptif. Namun, saya memiliki harapan yang sangat tinggi, jadi ketahuilah bahwa tidak akan mudah untuk memenangkan pengakuan saya. Tentu saja, jawab Zhang Xuan sambil tersenyum. Tidak mungkin mudah untuk memenangkan pengakuan dari seseorang yang mampu mengukir tanpa celah tanpa menyusun cetak biru sebelumnya. Biasanya, desainer langit pertama-tama akan membuat rancangan cetak biru sebelum mengukir berbagai bagian artefak mereka sehingga mereka memiliki gambaran kasar tentang dimensinya. Namun, wanita muda itu sebenarnya mampu mengukir suku cadang tanpa celah tanpa ragu-ragu dalam gerakannya atau mengacu pada cetak biru apapun. Mengesampingkan penguasaan wanita muda sebagai perancang surgawi, hanya prestasi ini saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat menuntut, bahkan mungkin seorang perfeksionis. Jadi, bagaimana mungkin mudah untuk menyelesaikan persidangan orang seperti itu? Bagus kalau kamu mengerti itu. Seperti yang Anda lihat, saya orang yang sangat sibuk, dan saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi jangan buang waktu lagi. Saya memiliki setumpuk bahan di sini, dan kami berdua akan mengukir boneka berdasarkan cetak biru yang saya miliki di sini. Selama boneka yang kamu buat mampu menahan 3 pukulan dari milikku, itu akan menjadi kemenanganmu. Petik 2. Saat wanita muda itu berbicara, dia menjentikkan tangannya, dan setumpuk bahan, pisau ukir, dan cetak biru muncul di tanah. Cetak biru itu dipenuhi dengan banyak detail dan kata-kata yang rumit. Tanpa memindainya dengan persepsi spiritual seseorang, mustahil untuk menafsirkan kata-kata mikroskopis dan detail pada cetak biru. Mengesampingkan gambar suku cadang dan sambungannya, hanya jumlah kata pada cetak biru yang berjumlah lebih dari 10.000. Betapa rumitnya, Zhang Xuan mengerutkan kening. Dia telah melihat banyak cetak biru kelas 8, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat yang serumit ini. Ini adalah cetak biru dari boneka Xingyun, kata wanita muda itu sambil mengangguk. Ini adalah boneka kelas 8, menggunakan kekuatan yang sebanding dengan guru Master Ranah Grand Dominion. Fondasi desainnya terletak di langit berbintang. Setiap bagiannya mewakili sebuah bintang di langit, dan karena ada banyak bintang di langit, jumlah bagian yang dicakupnya juga tidak terhitung banyaknya. Dengan demikian, bahkan dengan cetak biru untuk merujuk, itu memanfaatkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Perbedaan sekecil apapun dalam ukiran bagian itu dapat menghasilkan perbedaan besar dalam kecakapan bertarung terakhirnya. Petik 2. Pada saat itu, wanita muda itu menundukkan kepalanya untuk melihat cetak biru sebelum melanjutkan. Saya harus mengambil kira-kira 1 hari untuk menyelesaikan ukiran boneka ini. Saya akan memberi Anda 3 hari setelah saya selesai, dan jika Anda masih belum menyelesaikannya saat itu, Anda akan gagal dalam ujian saya. Kamu juga harus tahu bahwa waktu adalah salah satu kriteria penilaian utama dari penguasaan desainer surgawi, jadi 3 hari sudah merupakan waktu terlama yang bisa aku tawarkan padamu. Setelah wanita muda itu selesai dengan penjelasannya, dia mengambil salah satu bahan di tanah dan mengangkat kepalanya, bersiap untuk memulai kerajinannya. Namun, saat berikutnya, dia tiba-tiba membeku di tempat.
Tanpa sepengetahuannya, pemuda di depannya telah menyulap lebih dari 100 pedang pada suatu saat, dan masing-masing dari mereka sibuk mengukir bahan dengan pedang kinya. Dalam waktu kurang dari 2 napas, tumpukan besar bagian dengan berbagai ukuran telah menumpuk di depan pemuda itu. Kemudian, pemuda itu melambaikan tangannya. Huala! Bagian-bagian yang baru diukir dengan cepat berkumpul untuk membentuk boneka. Baiklah, aku sudah selesai. Zhang Xuan berkata dengan tepukan tangannya sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Jiang Feifei. Bab 1408, saya melakukannya dengan mudah. Kamu. Melihat boneka yang tersusun rapi berdiri tepat di depannya, Jiang Feifei tampak tercengang. Bahkan dengan kecepatan mengukir tercepat, dia masih membutuhkan setidaknya 1 hari penuh, tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan pihak lain? 10 napas, 8 napas, bagaimana dia bisa mengukir bagian yang begitu halus dengan tepat sambil memanipulasi begitu banyak pedang sekaligus? Itu tidak benar. Setelah beberapa saat terkejut, Jiang Feifei dengan cepat menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dia bertanya dengan nada yang sangat bingung, boneka saya tidak memiliki pakaian apapun, jadi bagaimana mungkin boneka Anda berpakaian dengan sempurna? Dalam keadaan normal, Wayang Xingyun seharusnya benar-benar telanjang. Namun, yang diukir oleh pemuda di hadapannya itu berpakaian tanpa celah, sebenarnya, ada ornamen di dadanya, dan riak di pakaiannya mengalir indah seperti sutra asli. Ini benar-benar bertentangan dengan cetak biru. Ah, kebetulan aku punya waktu tambahan, dan kupikir tidak pantas untuk menampilkan tubuh boneka laki-laki telanjang kepada seorang wanita muda sepertimu, jadi kupikir aku akan membuatkan 1 set pakaian untuk itu. Kelihatannya tidak terlalu buruk, kan? Zhang Xuan menjawab dengan senyum sopan. Sebuah boneka mungkin, tapi itu akan menjadi pelanggaran etiket yang parah jika dia membiarkannya tampil telanjang di depan seorang wanita muda. Sebagai seorang pria beradab, tak perlu dikatakan lagi bahwa dia tidak bisa membiarkan sesuatu yang tidak senonoh seperti itu terjadi. Kamu bahkan punya waktu untuk membuat 1 set pakaian untuk itu. Tubuh Jiang Feifei membeku karena takjub. Dia perlahan maju ke depan untuk melihat lebih dekat pada boneka yang dibuat Zhang Xuan. Pakaian boneka itu sangat selaras dengan tubuhnya. Setiap jahitan dilakukan dengan sangat sempurna sehingga tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu dibuat dengan suku cadang dengan mata kepala sendiri. Faktanya, bahkan ketika dia memindai pakaian boneka itu dengan persepsi spiritualnya, dia hampir tidak bisa membedakan antara mereka dan sutra asli sama sekali. Bagaimana kamu melakukannya? Jiang Feifei bertanya dengan mata terbelalak kaget. Pikirannya hampir tidak bisa memproses apa yang sedang terjadi. Dalam hal kecepatan mengukir, dia bisa dikatakan berada di garis depan desainer surgawi bintang 8, tapi meski begitu, dia masih membutuhkan setidaknya 1 hari penuh untuk menyelesaikan ukiran boneka Xingyun. Di sisi lain, pihak lain berhasil menyelesaikannya hanya dalam beberapa tarikan napas, dan untuk menambah penghinaan pada cedera, penyelesaiannya sebenarnya jauh lebih baik daripada miliknya. Ada apa dengan kemampuan mengerikan ini? Setelah melihat cetak birunya, kupikir akan terlalu merepotkan dan memakan waktu untuk menggunakan pisau ukir, jadi aku memutuskan untuk menggunakan pedangku sebagai gantinya. Untungnya, tampaknya berhasil dengan baik, Zhang Xuan menjelaskan dengan anggukan. Agar perancang surgawi dapat mengukir dengan cepat, hanya ada 3 persyaratan yang harus mereka penuhi. Pertama dan terpenting, mereka perlu memiliki ingatan yang tajam yang memungkinkan mereka mengingat setiap detail pada cetak biru tanpa celah sesuai perintah. Mengingat Zhang Xuan memiliki Library of Heaven's Path, dia dapat mengambil detail cetak biru berdasarkan perintah, jadi itu sama sekali bukan masalah baginya. Kedua, perancang langit harus memiliki kontrol yang tepat atas gerakan dan pengerahan kekuatan mereka. Ilmu pedang air yang mengalir dikenal karena pertahanannya yang tak tertandingi, bahkan mampu menahan untaian persepsi spiritual tertipis. Sebagai praktisinya, tidak perlu dikatakan lagi bahwa Zhang Xuan memiliki kendali mutlak atas pedangnya. Ketiga, karena betapa tepat dan melelahkannya pekerjaan itu, seseorang harus memiliki jiwa yang sangat kuat dan mata kebijaksanaan yang tajam. Sebagai peramal jiwa, tidak mungkin ketahanan jiwa Zhang Xuan mungkin kurang. Adapun mata kebijaksanaan, mungkin tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menandingi Eye of Insight. Karena Zhang Xuan telah memenuhi semua kriteria, sudah pasti dia bisa mengukir dengan cepat. Terlalu dini bagimu untuk merayakannya. Hanya karena kamu bisa mengukir bonekamu begitu cepat bukan berarti boneka itu harus kuat. Jiang Feifei mendengus setelah mendengar penjelasannya. Mampu membuat wayang dengan cepat memang merupakan keterampilan yang tangguh, tetapi yang lebih penting dari itu adalah agar berbagai bagian diselaraskan dengan cara yang tidak terlalu berbeda dari cetak biru. Jika tidak, itu tidak lebih dari bagian acak yang terhubung bersama untuk membentuk patung, tidak mungkin itu bisa mengerahkan kekuatan luar biasa yang dimiliki Wayang Xingyun. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Akan sedikit merepotkan dan memakan waktu untuk menunggu Anda membuat boneka,
jadi mengapa Anda tidak menekan kultivasi Anda ke puncak ranah Grand Dominion dan menguji kekuatannya sendiri? Zhang Xuan bertanya. Kamu memintaku untuk bertarung dengan bonekamu secara pribadi. Jiang Feifei terkejut dengan proposal Zhang Xuan. Apakah pihak lain sudah gila? Dia adalah ahli ranah Sein 7 dan Phantasmal Space. Bahkan jika dia menekan kultivasinya ke alam Sein 6 dan Grand Dominion, kekuatan yang dia miliki masih tidak akan tertandingi oleh kultivator Sein 6 dan lainnya. Apakah pihak lain benar-benar berpikir bahwa boneka yang dia buat hanya dalam beberapa detik akan dapat menandinginya? Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Memperhatikan keraguan di mata Jiang Feifei, Zhang Xuan dengan cepat menambahkan sambil tersenyum, memang. Tidak perlu khawatir, saya akan memastikan bahwa itu menahan dirinya dengan benar sehingga tidak melukai Anda secara tidak sengaja. Petik 2. Kamu, Jiang Feifei hampir meledak di tempat. Yang dia maksud adalah bahwa boneka itu tidak mungkin cocok untuknya, tetapi orang ini sebenarnya berpikir bahwa dia khawatir akan terluka oleh boneka itu. Kepalanya benar-benar ada di awan. Awalnya, dia masih memiliki kesan yang baik dari pihak lain untuk kesopanan pakaian bonekanya, tetapi pada saat itu, setiap sobekan niat baik yang dia simpan untuk pihak lain telah menghilang tanpa jejak. Sangat baik, saya akan menekan kultivasi saya dan menguji boneka Anda secara pribadi. Aku juga tidak akan mempersulitmu. Selama itu mampu menahan 3 pukulan dariku, kamu akan menyelesaikan ujianku. Jiang Feifei mendengus dingin. Dia tidak tahu seperti apa kekuatan bertarung boneka yang dibuat oleh Zhang Xuan, tetapi boneka itu harus sangat tangguh untuk dapat menahan 3 pukulan darinya. Jika boneka pihak lain benar-benar sekuat itu, tidak akan terlalu sulit baginya untuk mengakui pihak lain. Bagus, Zhang Xuan mengangguk. Setelah itu, dia berjalan ke bonekanya dan membisikkan beberapa kata ke telinganya dengan nada pelan. Kemudian, dia mengangguk, dan boneka itu maju selangkah dan menilai wanita muda itu dengan tajam. Melihat bahwa pihak lain benar-benar sombong sehingga bonekanya menantangnya, Jiang Feifei mendengus dingin. Dia dengan cepat mengendarai Zenki-nya, dan dalam sekejap mata, kultivasinya telah ditekan ke puncak ranah Grand Dominion. Tepat setelah dia menekan kultivasinya, dia segera melihat tinju terbang lurus ke wajahnya. Boneka itu telah bergerak. Apa? Jiang Feifei awalnya tidak berpikir bahwa boneka yang telah dibuat dalam hitungan detik akan menjadi sesuatu yang banyak, tetapi kekuatan dan kecepatan pukulannya membuat wajahnya dengan cepat melengkung keheranan. Meskipun menjadi ahli puncak ranah Phantasmal Space, dia benar-benar merasa terancam oleh serangan boneka itu. Dia buru-buru mengangkat kedua tangannya untuk menangkis pukulan boneka itu. Peng, telapak tangan dan tinju bertabrakan, dan gelombang kejut yang menghancurkan berdesir ke sekitarnya. Sebelum Jiang Feifei bahkan bisa bereaksi, dia terbang mundur dengan kecepatan tinggi seperti bola yang ditendang. Punggungnya menabrak dinding dengan keras, dan darah merah memuntahkan dari mulutnya. Beruntung dia telah melepaskan segel yang dia tempatkan pada kultivasinya pada saat-saat terakhir, atau seluruh dinding bisa dirobohkan. Kamu telah kalah. Sebelum Jiang Feifei bisa mengucapkan sepatah kata pun, boneka di depannya melambaikan tangannya dengan ekspresi sedih, seolah sangat menyesali kenyataan bahwa ia telah dilahirkan dengan kekuatan yang begitu besar sehingga tidak akan pernah menemukan lawan yang tepat. Kamu bisa berbicara. Jiang Feifei melebarkan matanya dengan tak percaya. Tanpa ragu, Wayang Xingyun memang sangat kuat, tetapi seharusnya tidak mampu berbicara. Namun, yang dibuat pihak lain sebenarnya mulai berbicara dengan ucapan manusia. Apa yang terjadi? Ada perbedaan besar antara boneka yang tidak bisa berbicara dan yang bisa berbicara. Saya punya waktu setelah merakitnya, jadi saya mempesona saat saya melakukannya, jelas Zhang Xuan. Jiang Feifei butuh beberapa saat sebelum dia bisa menstabilkan napasnya sekali lagi. Dalam waktu kurang dari 10 detik, kamu tidak hanya berhasil mengukir boneka itu, kamu bahkan bisa membuat beberapa pakaian untuk itu dan mempesonanya. Bahkan dengan kecepatan seperti miliknya, 10 napas hanya akan cukup baginya untuk mengukir 2 bagian, dan boneka yang berdiri di depannya harus memiliki puluhan ribu bagian. Apakah ini tidak terlalu berlebihan? Iya, saya adalah Sage Inceptif dari Persekutuan Kebangkitan Roh, jadi saya dapat melakukan pesona roh dengan cukup cepat, jelas Zhang Xuan. Jadi, apakah aku sudah menyelesaikan penilaianmu? Tentu saja, jawab Jiang Feifei dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dia mengira akan membutuhkan keajaiban bagi boneka itu untuk dapat menahan 3 pukulan darinya, tetapi bertentangan dengan harapannya, dia bahkan tidak berhasil menahan satu serangan pun dari boneka itu. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa tertahannya perasaannya saat itu. Tapi tanpa sepengetahuannya, yang terburuk belum datang. Tepat ketika pihak lain hendak naik ke lantai berikutnya, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya dan melirik boneka yang telah dia buat dengan tatapan tidak setuju. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk bersikap lunak padanya?
Mengapa Anda tidak mengindahkan instruksi saya? Petik 2. Aku memang bersikap mudah padanya, sungguh. Bagaimana saya tahu bahwa dia akan sangat lemah sehingga tidak mampu menahan bahkan satu pukulan saya? Boneka itu menangis dengan marah. Jiang Feifei hampir mencakar rambutnya. Bab 1409, menempa senjata. Setelah menenangkan boneka yang marah, Zhang Xuan menuju ke lantai 2. Penilaian di lantai 2 bukan tentang penjinak binatang buas, master formasi, atau pekerjaan pendukung lainnya yang lebih dia kuasai tetapi pandai besi. Begitu dia memasuki ruangan, dia segera melihat seorang pria muda berdiri di depan sebuah kuali. Sambil memegang palu merah menyala di tangannya, dia memukul batang logam tanpa henti. Perlahan-lahan, batang logam itu terbentuk, dan kilatan dingin terpantul darinya. Menara guru-guru mengharuskannya untuk memilih 8 pekerjaan pendukung yang berbeda, dan hanya untuk menyelamatkannya dari upaya tambahan di masa depan, pekerjaan pendukung yang dia pilih adalah semua pekerjaan yang dia belum mendapatkan lambang bintang 8. Sejak dia menyelesaikan ujian pandai besi bintang 6 di Akademi Guru-Guru Hong Yuan, dia tidak terlalu menyentuhnya lagi. Ini akan menjadi kesempatan bagus baginya untuk menaikkan peringkat pandai besinya hingga bintang 8. Memperhatikan kehadiran Zhang Xuan, pemuda itu menghentikan pukulannya dan memperkenalkan dirinya. Saya adalah Sage Inceptif dari Persekutuan Pandai Besi, Wu Youdao. Tes yang saya miliki untuk Anda sangat sederhana. Saya memiliki biji di sana, dan selama Anda dapat menempanya menjadi artefak tingkat tinggi Sein dalam 1 hari, saya akan menganggap Anda telah menyelesaikan ujian saya. Saat pemuda itu berbicara, dia menunjuk ke arah kuali senjata. Di kuali senjata, Zhang Xuan menemukan biji mengambang di tengah neraka yang menakutkan. Apinya begitu kuat sehingga gelombang panas berdesir tanpa henti darinya, tetapi meskipun demikian, bijinya masih tidak menunjukkan tanda-tanda mencair sama sekali. Apakah itu Valet Firmamen Blazestone? Zhang Xuan mengerutkan kening. Valet Firmamen Blazestone dikenal sebagai biji kelas 8 yang paling sulit untuk diproses. Bahkan pandai besi puncak bintang 8 akan berjuang untuk mencairkannya dan memperbaikinya dengan benar. Namun, pemuda di hadapannya sebenarnya ingin dia memurnikan biji seperti itu. Sepertinya membersihkan menara guru-guru benar-benar tidak akan mudah. Namun demikian, masih ada sisi positifnya. Sementara Valet Firmamen Blazestone sangat sulit untuk diproses, itu adalah bahan yang sangat berharga yang dapat dengan mudah ditempa menjadi senjata tingkat menengah Sein setelah disempurnakan dan ditempa. Hanya dengan menggunakan teknik penempaan yang sedikit lebih halus, tidak akan terlalu sulit untuk menempa artefak tingkat tinggi Sein darinya. Dengan kata lain, aspek tersulit dari penilaian tidak terletak pada penempaan artefak tingkat tinggi Sein tetapi peleburan dan penempaan biji menjadi senjata yang sesuai. Memang, ini berfungsi untuk menilai pemahaman Anda tentang pemrosesan biji dan smithing. Jika Anda tidak dapat melelehkan Valet Firmamen Blazestone dalam sehari, saya tidak punya pilihan selain mengecewakan Anda. Wu Youdao menjawab dengan lambaian tangannya sebelum mengalihkan perhatiannya kembali untuk menempa senjatanya, tidak repot-repot memperhatikan Zhang Xuan lagi. Baik, mengetahui bahwa ini adalah bagian dari penilaian, Zhang Xuan segera terjun langsung untuk bekerja. Dia mengaktifkan Eye of Insight-nya dan mulai memeriksa Valet Firmamen Blazestone dengan hati-hati. Tidak ada masalah dengan konduktivitas panas dari kuali senjata atau batu bara yang memicu api, hanya saja titik leleh Valet Firmamen Blazestone terlalu tinggi. Itu akan membutuhkan api bumi terpanas untuk melelehkannya, dan itu adalah suhu yang hampir mustahil untuk dicapai bahkan jika seorang pandai besi memompa Zenki-nya ke dalam api secepat yang dia bisa. Namun, pemuda itu tidak memberinya formasi untuk mengambil api bumi untuk dikerjakan, jadi itu mungkin berarti dia harus menemukan cara untuk mengatasi bahan yang ada saat ini. Ini akan sangat merepotkan, harus dikatakan bahwa penilaian ini jauh lebih sulit daripada yang diharapkan Zhang Xuan. Namun demikian, tidak mungkin aku bisa membiarkan hal seperti ini menghalangi langkahku. Jika itu pandai besi bintang 8 lainnya, mereka mungkin benar-benar merasa tidak berdaya pada situasi ini. Namun, bagi Zhang Xuan, ini sebenarnya bukan masalah sama sekali. Dia telah membaca semua buku di Persekutuan Pandai Besi, jadi pemahamannya tentang pandai besi telah mencapai tingkat yang sebanding dengan pandai besi puncak bintang 8, bahkan mungkin setara dengan beberapa pandai besi utama bintang 9. Bahkan tanpa menggunakan Library of Heaven's Path, setidaknya ada beberapa lusin metode yang dia miliki di atas kepalanya untuk melelehkan Valet Firmamen Blazestone. Dengan tawa santai, Zhang Xuan berjalan ke kuali dan mengetuk jarinya ke depan. Beberapa lusin gelombang Zenki segera keluar dari jarinya dan menyelubungi api. Dikelilingi oleh Zenki Zhang Xuan, nyala api tiba-tiba melonjak dalam intensitas, seolah-olah seseorang telah menghembuskan kehidupan ke dalamnya. Api merah mulai berubah menjadi warna biru, dan panas luar biasa yang dipancarkannya bahkan menyebabkan udara di sekitarnya sedikit melengkung. Itu adalah
Formasi pengumpulan roh kelas 8. Setelah melihat pemandangan itu, Wu Youdao menghentikan penempaannya dan berseru dengan takjub. Senjata yang paling tangguh akan memiliki formasi unik yang diukir pada mereka untuk memperkuat daya tahan mereka dan meningkatkan kecakapan bertarung mereka. Untuk alasan ini, sebagian besar pandai besi ahli juga sangat terampil dalam formasi. Tapi sejujurnya, sementara dia mengharapkan pihak lain untuk mencoba melemparkan semacam katalis api untuk meningkatkan intensitas api, dia tidak berpikir bahwa pihak lain akan benar-benar terjun langsung untuk membangun mini formasi pengumpulan roh. Selanjutnya, pihak lain benar-benar berhasil membangun formasi pengumpulan roh skala kecil hanya dengan Zenki-nya, dan yang lebih penting, dia melakukannya dalam waktu yang begitu singkat juga. Dengan gelombang besar energi spiritual, suhu batubara naik dengan cepat. Namun, itu masih jauh dari mencapai tingkat panas yang dibutuhkan untuk melelehkan valet firmamen Blazestone. Meskipun biji ungu memantulkan cahaya berwarna biru cemerlang, tampaknya tidak ada terlalu banyak perubahan pada kondisi fisiknya di bawah api yang membakar. Bukan ide yang buruk untuk mengintensifkan api di dalam kuali senjata dengan memusatkan energi spiritual ke dalamnya, tapi itu masih belum cukup untuk melelehkan biji dari tingkat valet firmamen Blazestone. Sambil menggelengkan kepalanya, Wu Youdao baru saja akan membalikkan tubuhnya, perhatian kembali ke senjatanya ketika kaki pemuda di seberangnya tiba-tiba muncul, menendang kuali senjata dengan lurus. Sial, sebuah dentang logam yang bergema-bergema melalui kuali senjata. Pada saat berikutnya, api di dalam kuali senjata mulai dengan cepat menyatu bersama pada satu titik, seolah-olah ada semacam kekuatan yang menarik mereka bersama. Hanya butuh sesaat untuk ledakan api yang besar untuk dikompresi ke ukuran yang mengingatkan pada ujung pedang, dan itu mulai mengiris valet firmamen Blazestone menjadi potongan-potongan yang tak terhitung banyaknya. Itu adalah teknik konsentrasi api. Tapi teknik seperti itu akan membutuhkan bantuan tanpa syarat dari kuali. Bagaimana dia bisa melakukannya? Sekali lagi, Wu Youdao mendapati dirinya tercengang. Seperti namanya, teknik konsentrasi api adalah keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk memfokuskan api pada satu titik, sehingga menaikkan suhu ke tingkat yang luar biasa. Tidak diragukan lagi, itu adalah teknik yang sangat berguna dan efektif, tetapi sayangnya, itu adalah eksploitasi yang sangat menuntut baik untuk kuali dan pandai besi, keduanya akan membutuhkan hubungan saling percaya dan koordinasi sempurna untuk melakukan teknik konsentrasi api. Mempertimbangkan bahwa hanya beberapa lusin napas sejak pemuda di seberangnya hanya bertemu kuali, bagaimana mungkin mereka berhasil mencapai teknik konsentrasi api? Sama seperti Wu Youdao yang benar-benar terperangah dengan situasi ini, kuali senjata itu tiba-tiba menggoyangkan tubuhnya yang besar ke arahnya dan membuka tutupnya. Sebuah suara yang begitu dalam sehingga mengingatkan pada gemuruh guntur yang bergema keras di dalam ruangan, pinjamkan aku batu pijar birumu untuk digunakan. Tidak mengharapkan kuali senjatanya sendiri untuk berbicara dengannya sedemikian rupa, Wu Youdao membeku di tempat karena terkejut. Bahkan sebelum dia bisa menjawab, kuali senjata sudah menjawab, terima kasih. Setelah itu, tanpa repot-repot mencari persetujuan Wu Youdao, ia mengangkat salah satu kaki tripodnya dan menginjak tanah dengan ringan. Halo, biji segera terbang ke kualinya. Siong kiong kiong. Begitu nyala api bersentuhan dengan batu pijar biru, nyala api segera meledak, dan suhu mulai melonjak dengan kecepatan gila sekali lagi. Kamu akan merebut bijiku demi orang itu. Wajah Wu Youdao berkedut tanpa henti. Sudah bertahun-tahun sejak kuali senjata itu mengakui dia sebagai tuannya, dan mereka terus bersama sejak saat itu. Dia hanya meminjamkannya untuk penggunaan sementara pihak lain, namun kuali tidak hanya berkoordinasi sempurna dengan pihak lain untuk mengeksekusi teknik konsentrasi api, bahkan membantunya mencuri bijinya. Apakah Anda masih tahu siapa pemilik sejati Anda? Sementara dia melompat dengan marah, kuali itu tiba-tiba berbalik untuk melihat Wu Youdao sekali lagi dan berkata, aku membutuhkan darahmu sekarang. Setelah itu, kuali tiba-tiba melompat ke udara dan turun ke pemuda itu secara vertikal ke bawah. Menekan tepat di dadanya, genangan darah menyembur keluar dari mulut Wu Youdao dan mendarat tepat di dalam kuali senjata, dan nyala api meningkat untuk ketiga kalinya. Dengan beberapa lonjakan suhu, valet firmamen Blazestone akhirnya tidak dapat mempertahankan kondisinya lebih lama lagi, dan retakan mulai muncul di permukaannya. Setelah itu, bagian luarnya yang keras mulai melunak, menunjukkan tanda-tanda pencairan. Melihat itu sukses, mata Zhang Xuan berbinar. Dia dengan cepat menembakkan Zenki dengan ketukan jarinya. Halah, biji di kuali segera terbang keluar, dan dengan palu di tangan, Zhang Xuan dengan cepat memalu biji dengan ketangkasan yang luar biasa. 3 napas kemudian, senjata palsu itu diceburkan ke dalam cairan dingin yang dibuat khusus. Aliran asap putih naik di tengah desis yang menggema. Segera, Zhang Xuan mengeluarkan produk yang sudah jadi dan berkomentar dengan senyum puas, saya sudah selesai menempa. Kamu sudah selesai, bingung?
Wu Youdao menoleh ke produk yang sudah selesai, dan hanya satu pandangan saja sudah lebih dari cukup untuk membuat pipinya kejang tanpa akhir. Apakah itu, bahkan senjata? Apa yang diletakkan di atas meja bukanlah pedang atau apapun yang dia anggap sebagai senjata. Itu adalah batu bata persegi yang sempurna. Bab 1410, Catatan Perawatan Pandai Besi Ahli Bata. Baik itu menyiapkan formasi pengumpulan roh untuk mengintensifkan api atau memusatkan api bersama untuk meningkatkan panas, pihak lain telah menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang manipulasi api, sehingga sangat mungkin bahwa pihak lain hampir setara dengan dia ketika dalam hal kemahiran dalam smithing. Tapi, kenapa dia begitu ceroboh dalam hal menempa senjata? Itu adalah batu api Valet Cakrawala. Itu adalah biji yang sangat berharga bahkan dari sudut pandang seorang sage inceptif seperti dia. Bahkan jika itu tidak cukup untuk menempa pedang atau tombak, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah untuk membuat belati dari itu. Namun, dari semua kemungkinan, dia memilih untuk membuat batu bata sebagai gantinya. Wajah Wu Youdao berkedut tanpa henti, dan dia merasa dirinya sedikit terengah-engah dari keadaan gelisah yang dia alami. Sebagai inceptif sage dari Blacksmith Guild, dia memiliki sesuatu yang bisa digambarkan sebagai obsesi ekstrim untuk menyempurnakan senjata. Jika ada sedikit ketidaksempurnaan dalam milimeter dalam penempaannya, dia hanya akan melelehkan seluruh senjata dan mengulanginya dari awal. Mengingat dia menilai pekerjaan orang lain, dia tidak punya pilihan selain mentolerir sedikit ketidaksempurnaan dalam pekerjaan pihak lain, tapi batu bata ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan senjata, jadi bagaimana mungkin dia bisa menerima ini? Itu bukan seolah-olah pihak lain adalah seorang tukang batu, jadi mengapa dia memilih untuk memalsukan batu bata? Kamu bisa memeriksanya, seharusnya mencapai sein tingkat tinggi. Tidak mempedulikan ekspresi hiruk-pikuk di wajah Wu Youdao, Zhang Xuan berkata dengan lambaian tangannya. Orang suci tingkat tinggi. Pernyataan terakhir dari Zhang Xuan adalah pukulan terakhir bagi Wu Youdao. Tidak dapat mentolerirnya lagi, dia membentak, apa gunanya batu bata bahkan jika itu benar-benar mencapai sein tingkat tinggi. Di sisi lain, menghadapi pertanyaan Wu Youdao, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju, seolah kecewa dengan ketidakmampuan pihak lain untuk mengenali harta di depan matanya, sebelum mengambil batu bata logam dari meja dan berkata dengan sedikit bangga, penggunaannya jauh lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah senjata paling tangguh di dunia. Namun, kata-kata itu sepertinya hanya semakin mengobarkan kemarahan Wu Youdao, dan sampai-sampai dia mulai tertawa karena marah, senjata paling tangguh di dunia. Mengapa Anda tidak menunjukkan kepada saya apa yang begitu hebat dari batu bata yang telah Anda tempa? Setidaknya harus ada batas untuk kebohongan seseorang. Sebuah batu bata persegi yang sempurna, besar dan berat, kurang dalam jangkauan dan tanpa ujung yang tajam, bagaimana seseorang bisa bertarung dengan senjata seperti itu? Apakah kamu masih memiliki senjata yang ditempa dari Valet Firmament Blazestone? Apakah batu bata saya benar-benar kuat atau tidak? Kami akan dapat mengetahuinya dengan tes cepat. Zhang Xuan menjawab dengan tenang. Anda ingin menguji batu bata Anda? Huff, ayo lakukan itu. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Wu Youdao menjentikkan pergelangan tangannya dan mengambil 3 senjata. Pedang, tombak, dan pedang. Ini semua ditempa dari Valet Firmament Blazestone, dan aura dingin luar biasa yang terpancar dari mereka meninggalkan satu perasaan seolah-olah kulit seseorang telah ditusuk dan darahnya akan membeku. Dengan hanya melihat, terlihat bahwa ketiga senjata itu memiliki tingkat yang sangat tinggi, memiliki kekuatan yang luar biasa. Penempaan ketiga senjata ini telah membutuhkan upaya luar biasa Wu Youdao, terutama dengan pemrosesan Valet Firmament Blazestone. Selama salah satu dari 3 senjatamu ini mampu menahan kekuatan batu bataku, aku akan menganggapnya sebagai kerugianku. Zhang Xuan berkata sambil tersenyum. Sangat baik, biarkan aku melihat kekuatan macam apa yang dimiliki batu batamu itu. Mendengar kata-kata arogan yang diucapkan oleh pemuda di depannya, Wu Youdao mendengus dingin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedangnya terbang ke arah Zhang Xuan. Di hadapan pedang yang masuk, Zhang Xuan tidak melakukan tindakan yang sangat besar. Sebagai gantinya, dengan mengayunkan lengan bajunya, dia melemparkan batu batanya ke depan untuk menangkis pedang. Kaca, bata dan pedang bertabrakan dengan kuat satu sama lain, dan pada saat berikutnya, pedang itu pecah menjadi 2 dengan dentang yang bergema. Ini, Wu Youdao melebarkan matanya dengan ngeri. Dia telah menempa kembali pedang ini dari waktu ke waktu untuk memperbaikinya menjadi pedang yang paling tajam dan paling tangguh. Namun, melawan batu bata belaka, itu benar-benar hancur dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Lebih buruk lagi, batu bata itu tidak berhenti setelah menghancurkan pedang. Itu dengan cepat terbang untuk pedang dan tombak yang melayang di belakang Wu Youdao. Kaca, 2 gema yang nyaring terdengar sebagai akhir dari 2 senjata lainnya yang telah ditempa oleh Wu Youdao dengan susah payah. Kakao,
Gigi Wu Youdao bergemeletuk melihat pemandangan itu, sedikit kewalahan dengan situasi yang terjadi di hadapannya. Itu adalah satu hal untuk salah satu senjatanya untuk dihancurkan dengan begitu mudah, tetapi untuk ketiganya dihancurkan oleh batu bata sederhana dengan begitu mudah, tidak peduli seberapa lambatnya dia, itu lebih dari jelas baginya bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting, lebih dalam ke batu bata yang tampak sederhana di hadapannya. Itu berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari senjata lain yang telah dia tempa sejauh ini. Batu bata mungkin tidak memiliki tepi yang tajam, tetapi ukurannya yang besar memungkinkannya untuk mengatasi senjata apapun melalui kekuatan belaka. Menempatkan tangannya di belakang punggungnya, Zhang Xuan melirik Wu Youdao dengan sikap ahli yang tak terduga. Senjata adalah alat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan bertarung seorang kultivator. Bentuk mereka hanya menjadi perhatian sekunder, yang benar-benar penting adalah kekuatan mereka. Sementara Valet Firmamen Blazestone memungkinkan penempaan senjata yang luar biasa tajam, ada kelemahan fatal dengan senjata semacam itu, kerapuhan. Mereka mungkin masih baik-baik saja melawan senjata ringan lainnya, tetapi begitu dihadapkan dengan senjata berat, mereka akan dengan cepat hancur seperti kristal rapuh di bawah tekanan besar yang diberikan pada mereka. Bisakah senjata yang pecah di tengah pertempuran dianggap sebagai senjata yang bagus? Ini, Wu Youdao bingung dengan kata-kata itu. Dia telah menggunakan Valet Firmamen Blazestone untuk menempa beberapa senjata, tetapi seperti yang dikatakan pihak lain, mereka kurang dalam ketahanan. Tapi dia tidak melihat kurangnya ketahanan ini sebagai masalah besar, bagaimanapun juga, tidak mungkin mereka bisa terlalu rapuh sebagai senjata tingkat tinggi Sein. Lebih jauh lagi, kekuatan pedang terutama terletak pada ketajaman dan kelenturannya, dan tidak praktis untuk mengharapkan pedang itu tahan banting juga. Dia berpikir bahwa semua senjata yang ditempa dari Valet Firmamen Blazestone akan menghadapi kelemahan mendasar ini, tetapi siapa yang mengira bahwa masalah ini akan diselesaikan dengan mudah hanya dengan menempa batu bata sederhana. Bagaimana itu? Sudahkah saya menyelesaikan penilaian Anda? Melihat Wu Youdao benar-benar terkejut, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya sebelum bertanya. Dia selalu menjadi orang yang rendah hati, dan tujuannya di sini adalah untuk menyelesaikan persidangan, bukan untuk membuat orang lain trauma, jadi dia tidak perlu menambahkan garam ke luka pihak lain. Ya, Anda telah menyelesaikan penilaian saya, Wu Youdao menjawab dengan suara kempis, sangat kontras dengan kepercayaan yang dia pancarkan sebelumnya. Dengan kerutan di wajahnya, dia bertanya, seharusnya tidak ada cara untuk mengukir formasi di batu bata, dan lebih jauh lagi, kamu juga agak santai dan santai dalam memalumu. Jadi, bagaimana cara memalsukan senjata tingkat ini? Petik 2. Bahkan dengan kekokohan superior yang dimiliki batu bata di atas 3 senjatanya, seharusnya tidak mungkin untuk menghancurkan ketiga senjatanya dengan begitu mudah. Itu hanya bisa berarti bahwa batu bata pihak lain memiliki kualitas senjata yang jauh lebih tinggi. Untuk meningkatkan tingkat senjata, pengaturan suhu di dalam kuali senjata saat biji sedang disempurnakan dan proses pendinginan adalah yang paling penting. Di sisi lain, ketika ingin meningkatkan kehebatannya, proses penempaan dan ukiran formasi akan menjadi kuncinya. Secara umum, semakin lama biji dipalu, semakin padat materialnya. Dengan demikian, senjata yang telah mengalami proses penempaan yang lebih lama akan cenderung jauh lebih tangguh. Namun, pihak lain telah mengambil 3 napas untuk membuat senjatanya, menggunakan hanya setengah napas untuk memalu setiap sisi batang logam satu kali untuk membentuknya menjadi bentuk batu bata, jadi, bagaimana mungkin itu menjadi tingkat yang lebih tinggi? Daripada senjata yang dia habiskan berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk menempa. Apakah kamu tertarik untuk mempelajari rahasia di balik teknik penempaanku? Zhang Xuan bertanya sambil tersenyum. Tolong beritahu saya, mengetahui bahwa pihak lain memiliki kemampuan yang melampaui dia di bidang pandai besi. Wu Youdao menggenggam tinjunya dan membungkuk dengan rendah hati, tidak berani menarik berat badannya. Meskipun penempaan batu bata akan tampak sederhana dan kasar bagi mata yang tidak terlatih, sebenarnya ada pengetahuan yang mendalam di dalamnya. Tak satu pun dari serangan palu dilakukan dengan sembarangan, mereka dikontrol dengan hati-hati untuk memastikan bahwa mereka selaras dengan esensi dari menempa, mengambil batu bata. Zhang Xuan menjelaskan dengan tatapan mata yang dalam. Pemahamannya tentang pandai besi telah mencapai puncak bintang 8, belum lagi apa yang telah dia pelajari adalah seni menempa jalur surga, jadi bahkan petunjuk paling kasual darinya bisa sangat berwawasan luas bagi pandai besi bintang 8 manapun. Hanya dengan mendengarkan kata-kata Zhang Xuan untuk sementara waktu, Wu Youdao tidak memiliki apa-apa selain kekaguman dan rasa hormat padanya. Meskipun usia pihak lain masih muda, penjelasannya tentang smithing singkat dan tepat. Melalui kata-kata sederhana, pihak lain mampu memunculkan konsep yang paling dalam, membuatnya merasa sangat tercerahkan, seolah-olah banyak pencerahan yang menyerangnya satu demi satu. Segera, seluk-beluk di balik teknik penempaan batu bata misterius diuraikan ke Wu Youdao. Pamitan. Setelah menyelesaikan bagiannya, Zhang Xuan pamit dan mulai menuju lantai 3.
Melihat pemuda itu pergi dengan tatapannya, Wu Youdao dengan cepat menelusuri apa yang baru saja dia pelajari, dan matanya berbinar kegirangan, jadi, konseptualisasi pandai besi saya selama ini salah. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak akan membuat pedang dan pedang lagi dan mendedikasikan seluruh waktu dan usaha saya untuk menempa batu bata. Pedang, tombak apa, semua itu tidak berarti apa-apa bagi batu bata mutlak. Menawarkan serangan terberat dan pertahanan terkuat, senjata apa lagi yang mungkin bisa bersaing dengan batu bata? Ini adalah senjata yang layak mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengejar. Dengan pemikiran seperti itu, Wu Youdao dengan cepat mengeluarkan beberapa biji dan mulai menempa. Di sisi lain, pelakunya yang baru saja menyesatkan pandai besi berbakat saat ini sedang menaiki tangga, bertanya-tanya, saya membutuhkan waktu hampir 10 menit sebelum saya bisa membersihkan lantai 2, apakah ini agak terlalu lambat? Aku benar-benar harus mempercepat untuk lantai selanjutnya. Dan segera, dia mendapati dirinya berdiri di depan Sage Inceptif dari persekutuan peramal. Apa yang tidak diketahui oleh Zhang Xuan pada saat ini adalah bahwa dia tanpa disadari telah mempersiapkan pandai besi master batu bata sejati. Ini adalah hari di mana seseorang bersumpah bahwa tidak ada senjata lain selain batu bata yang akan diproduksi oleh tangannya, dan banyak ahli memandangnya sebagai kemuliaan terbesar untuk mendapatkan batu bata yang ditempa secara pribadi oleh orang itu. Bab 1411, saya ingin mengganti pakaian saya. Zhang Shi, setelah melihat Zhang Xuan, Sage Inceptif dari persekutuan peramal dengan cepat menyambutnya dengan kepalan tangan. Apakah Penatua Feng masih baik-baik saja? Zhang Xuan menjawab salam itu. Saat itu, ketika dia berada di Shrine of Seers, dia tanpa disadari telah menghancurkan harta pihak lain dan merobohkan seluruh tempat. Pada akhirnya, dia bahkan menyebabkan pihak lain disambar petir juga, dan itu membuatnya merasa sangat bersalah. Dia berada di tengah-tengah pengasingan saat ini. Sage Inceptif dari persekutuan peramal menjawab. Dia tampaknya sedikit sedih saat ini karena suatu alasan. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia masih bisa mengingat suasana mengesankan yang dibawa oleh Penatua Feng ketika mereka pertama kali bertemu, dan dia tidak bisa tidak merasa bahwa dialah penyebab kemerosotan pihak lain. Saya tahu bahwa Penatua Feng bermaksud menerima Anda sebagai murid langsungnya, tetapi tetap saja, sebagai salah satu penjaga menara guru-guru, saya tidak bisa bersikap lunak terhadap Anda. Ini untuk menegakkan integritas dan kesucian persidangan, kata Sage Inceptif. Tentu saja saya mengerti, Zhang Xuan menjawab dengan senyum sopan. Dari pekerjaan pendukung yang dia belum mencapai kemahiran bintang 8, Master Racun dan Peramal Jiwa secara otomatis dikeluarkan dari daftar pilihan, jadi dia tidak punya pilihan selain memilih pelihat juga. Meskipun dia belum membaca buku apapun tentang pendudukan, dia tidak berpikir bahwa akan terlalu sulit baginya untuk menyelesaikan persidangannya. Baik, penilaiannya akan sangat sederhana. Kami berdua akan meramal suatu peristiwa secara bersamaan, dan selama kesimpulan Anda sama dengan saya akan menganggapnya sebagai kemenangan Anda. Sage Inceptif menjelaskan aturannya. Tak perlu dikatakan bahwa penilaian untuk pelihat akan terkait dengan ramalan. Sementara masing-masing pelihat memiliki tingkat kemampuan yang berbeda satu sama lain, selama ramalan mereka benar, mereka masih harus sampai pada kesimpulan yang sama. Dimengerti, Zhang Xuan mengangguk. Baik, saya yakin Anda tidak akan bisa membersihkan menara guru-guru hari ini. Sage Inceptif berkata sambil tersenyum. Kamu akan mengatakan bahwa aku tidak akan bisa membersihkan menara guru-guru hari ini. Alis Zhang Xuan terangkat. Ini adalah pernyataan yang paradoks. Jelas, pihak lain sengaja membuat jebakan untuknya. Jika dia mengatakan sesuatu bahwa dia akan dapat menyelesaikan persidangan, itu akan bertentangan dengan pernyataan yang dibuat oleh Sage Inceptif, sehingga menjadi diskualifikasi instannya. Tetapi bahkan jika dia setuju dengan Sage Inceptif dan untuk sementara membersihkan lantai ini, Sage Inceptif masih memiliki pilihan untuk memilih untuk tidak mengakui kemenangannya nanti selama ada alasan yang sah di baliknya. Dengan kata lain, bahkan jika dia membersihkan 6 lantai yang tersisa sesudahnya, Sage Inceptif masih bisa mencabut pengakuannya dengan alasan ramalannya yang tidak akurat, dan dengan demikian, mengakibatkan kegagalan keseluruhan persidangan. Ini pasti langkah licik. Seperti yang diharapkan dari Inceptif Sage dari persekutuan peramal, dia benar-benar tahu bagaimana menyudutkan orang lain secara efektif. Memang, selama Anda setuju dengan kata-kata saya akan membiarkan Anda lewat sekarang. Sage Inceptif berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, meskipun itu bukan kesalahan pemuda itu, dia masih merasa bahwa pemuda itu bersalah untuk bermain di balik keruntuhan Shrine of Seers dan kemerosotan Elder Feng. Sebagai Sage Inceptif dari persekutuan peramal, dia merasa bahwa dia harus kembali ke pihak lain sedikit. Kalau tidak, apa yang akan menjadi martabat mereka sebagai pekerjaan 9 jalur atas yang paling misterius? Bisakah kita meramal sesuatu yang lain? Maafkan saya,
Tapi saya rasa saya tidak akan bisa menjawab pertanyaan Anda itu. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Sayangnya, ini satu-satunya pertanyaan yang saya miliki untuk Anda. Sage Inceptif berkata dengan lambaian tangannya. Pihak lain memiliki konstitusi ramalan diskarnate, yang berarti tidak mungkin untuk memprediksi apapun yang memiliki dia dalam gambar. Dengan demikian, persaingan dengan pihak lain hanya akan mengakibatkan ramalannya menjadi serba salah. Karena itu masalahnya, dia memutuskan untuk bermain curang sekali ini saja. Dan sejujurnya, dia juga sangat penasaran untuk melihat bagaimana pemuda yang sangat terobsesi dengan penatua Feng akan menghadapi situasi seperti itu juga. Ini satu-satunya pertanyaan yang kamu miliki untukku. Begitu, baiklah, saya mengerti. Mengetahui bahwa pihak lain sengaja mempersulitnya, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan pikiran, dia mengakses Library of Heaven's Path di benaknya. Kaca, sebelum Sage Inceptif dapat memproses apa yang sedang terjadi, tubuhnya tiba-tiba mati rasa, sambaran petir menimpanya. Setelah itu, semakin banyak sambaran petir menyerang dengan marah satu demi satu pada Sage Inceptif, dan tak lama kemudian, dia sudah tergeletak di tanah kejang tanpa henti. Apa yang salah? Zhang Xuan segera bergegas ke depan dengan mata melebar antara keheranan dan kekhawatiran. Apakah kamu mengungkapkan terlalu banyak rahasia surga sehingga kamu menderita pembalasan surgawi saat ini? Saya, kaca, Sage Inceptif hampir tidak bisa memaksakan satu kata pun sebelum dua kilatan petir lainnya menimpanya, menyebabkan tubuhnya kejang sekali lagi. Sepertinya kamu tidak dalam kondisi yang baik untuk menilaiku saat ini. Karena itu masalahnya, sepertinya tidak pantas bagiku untuk memaksakanmu lebih jauh. Jika Anda tidak memiliki penolakan, saya akan ke atas dulu, oke? Zhang Xuan menggenggam tinjunya. Tidak, kaca, di bawah serangan petir yang ganas, bahkan mengucapkan sepatah kata pun sangat sulit bagi Sage Inceptif. Kalau begitu, saya akan berterima kasih atas kemurahan hati Anda. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan mengunjungi Anda untuk menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Anda. Zhang Xuan mengepalkan tinjunya sebelum menaiki tangga. Jika pihak lain tidak mempersulitnya, dia masih bisa mempertimbangkan untuk bersaing secara adil dengan pihak lain. Tetapi karena pihak lain bertekad untuk menyudutkannya, tidak ada alasan baginya untuk menahan diri juga. Pertama-tama, tindakan peramal dapat dianggap tidak terlalu berbeda dari pencurian kecil-kecilan dari mata surga, jadi pihak lain hanya menuai apa yang telah dia tabur. Kamu, Sage Inceptif berseru dengan gelisah, ingin menghentikan Zhang Xuan dari menuju ke atas. Namun, dia memperhatikan bahwa sambaran petir di atasnya malah semakin padat. Ngeri, dia buru-buru mencoba melarikan diri, tetapi dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa gesit dia bergerak, dia tidak dapat melarikan diri dari sambaran petir sama sekali. Akhirnya, dia yang mengundurkan diri hanya bisa menemukan tempat yang lebih nyaman baginya untuk berbaring, membiarkan petir menyambarnya dengan mata datar. Di lantai 4 adalah Sage Inceptif dari Painter Guild. Saat Zhang Xuan melangkah masuk, rasanya seolah-olah dia telah melangkah ke dunia ilusi. Gunung-gunung megah menjulang di sekelilingnya, menciptakan pemandangan yang sangat estetis. Mengetahui bahwa dia berada di lukisan bintang 8, tidak butuh waktu lama baginya untuk melarikan diri darinya, sehingga menghapus penilaian. Pekerjaan pendukung untuk lantai 5 adalah terpsicore, yang untuk lantai 6 adalah penilai, dan yang untuk lantai 7 adalah penyihir setan, dan yang untuk yang ke-8 adalah apoteker. Setelah membaca semua buku untuk pekerjaan itu, Zhang Xuan mampu membersihkan lantai itu dengan sangat cepat. Hanya dalam hitungan menit, dia sudah berada tepat di depan lantai terakhir. Mengambil napas dalam-dalam, dia berjalan menuju penilaian terakhirnya. Karena dia telah menyelesaikan prasyarat 8 pekerjaan pendukung, yang harus dia lakukan hanyalah menyelesaikan penilaian kultivasi akhir dan dia akan dapat dipromosikan sebagai guru master bintang 8. Mendorong pintu dan memasuki ruangan, begitu Zhang Xuan melihat dengan jelas orang di ruangan itu, rajutan ketat segera muncul di alisnya. Itu kamu. Orang di depannya tidak lain adalah orang yang dipukul dengan kejam oleh Netherworld Azure Dragon Beast sebelumnya, jenius klan Zhang yang berhutang 5 batu roh puncak, Zhang Chun. Menara guru-guru membutuhkan guru master bintang 8 untuk mengawasi persidangan. Baik Luo Xuanxing dan saya memenuhi syarat untuk menjadi pengawas, tetapi kebetulan bahwa dia baru-baru ini membuat terobosan ke ranah Dimension Sundering, sehingga melebihi ranah kultivasi yang diizinkan bagi seseorang untuk melayani sebagai pengawas di sini. Jadi, akulah yang menilaimu hari ini. Zhang Chun terkekeh pelan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan wadah batu giok dan menjentikkannya ke arah Zhang Xuan. Ini adalah 5 batu roh puncak yang aku berhutang padamu. Menangkap wadah batu giok, Zhang Xuan menyimpannya di cincin penyimpanannya tanpa repot-repot memeriksanya. Matanya tetap tertuju pada Zhang Chun saat rajutan di antara alisnya mengencang. Sebelumnya, dia memiliki Netherworld Azure Dragon Beast memukul pihak lain,
sehingga dapat dikatakan bahwa ada dendam yang mendalam di antara mereka berdua. Sekarang setelah ada kesempatan bagus bagi pihak lain untuk membalas dendam, bagaimana mungkin pihak lain membiarkannya pergi dengan mudah? Pihak lain sudah menyatakan sikapnya dengan jelas dengan mengembalikan batu roh, sekarang aku tidak berhutang apa-apa padamu, aku tidak perlu lagi keberatan saat berurusan denganmu. Bolehkah saya tahu bagaimana penilaian ini akan berjalan? Memahami fakta ini, Zhang Xuan menghela nafas panjang sebelum bertanya. Untuk menjadi guru Master Bintang 8, Anda harus memiliki kekuatan yang setara dengan kultivator alam Saint 6 dan Grand Dominion. Sayangnya, tampaknya alam kultivasi Anda hanya berada di alam Half Grand Dominion saat ini, jadi saya harus menilai kekuatan Anda secara pribadi untuk memastikan bahwa itu telah mencapai tanda yang diperlukan. Petik 2. Kilatan tajam melintas di mata Zhang Chun saat dia menatap Zhang Xuan dengan senyum yang sedikit menakutkan. Yakinlah, penilaianku akan sangat mudah. Selama kamu bisa menahan 3 pukulan dariku, aku akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. Jika kamu gagal menahannya, aku minta maaf, tapi aku takut aku tidak punya pilihan selain mengecewakanmu. Menahan 3 pukulan darimu, Zhang Xuan mengerutkan kening. Mempertimbangkan bagaimana pihak lain pernah melawannya dengan kultivasinya ditekan, pihak lain seharusnya tahu kecakapan bertarungnya yang sebenarnya. Dan untuk mengusulkan duel seperti itu meskipun begitu, jelas, pihak lain tidak punya niat untuk menekan kultivasinya sama sekali. Sementara Zhang Xuan telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi dan kecakapan bertarungnya baru-baru ini, dia masih jauh dari menyamai puncak ranah Saint 7 dan Phantasmal Space Zhang Chun. Pikiran Zhang Xuan dengan cepat berputar ke dalam tindakan, tetapi dia tidak dapat menemukan cara bagaimana dia bisa menyelesaikan penilaian ini dengan adil. Jadi, setelah hening sejenak, dia menjawab, baik untukku. Namun, sebelum duel, aku ingin mengganti pakaianku. Kamu mau ganti baju, merasa bebas. Zhang Chun sedikit bingung dengan permintaan mendadak Zhang Xuan, tapi dia masih melambaikan tangannya dengan santai, tidak memedulikan permintaan Zhang Xuan. Bagaimanapun, inti dari sebuah duel terletak pada kecakapan bertarung seseorang. Zhang Xuan tidak akan bisa mengalahkannya hanya dengan mengganti pakaiannya. Terima kasih. Dengan lambaian tangannya yang santai, Zhang Xuan memasang penghalang isolasi di sudut ruangan dan berjalan masuk. Bab 1412, Guru-Guru Bintang 8. Bahkan belum 20 menit berlalu sejauh ini, kan? Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar berhasil mencapai lantai 9. Ini. Di depan menara guru-guru berdiri sekelompok guru master yang menyaksikan dan anggota dari pekerjaan lain, dan setiap gigi mereka berdenting karena takjub. Pikiran awal mereka adalah bahwa bahkan jika penantang muda itu dapat menyelesaikan ujiannya, kemungkinan besar, dia akan membutuhkan waktu paling sedikit beberapa hari, perlu mengatasi banyak kesulitan sebelum akhirnya mencapai puncak. Namun, siapa yang mengira bahwa dia benar-benar dapat mencapai puncak dalam waktu kurang dari 20 menit? Ini berarti bahwa dia telah menerima pengakuan dari Sage Inceptif dari 8 pekerjaan pendukung hanya dalam 2 hingga 3 menit setelah bertemu masing-masing dari mereka. Apakah itu tidak terlalu cepat? Meskipun dia telah berhasil mencapai lantai akhir, saya tidak berpikir hal-hal yang optimis untuk dia. Seorang penatua yang berdiri tidak terlalu jauh berkomentar dengan muram. Kenapa kamu bilang begitu? Luo Xuanxing bertanya. Saudaranya ini benar-benar melampaui imajinasi terliarnya. Selama ini, dia berpikir bahwa tidak ada orang yang mungkin bisa mengalahkan rekor adik perempuannya, tapi siapa yang tahu bahwa dia benar-benar bisa mencapai lantai akhir dengan begitu cepat. Lantai terakhir sebagian besar merupakan percobaan untuk menilai kultivasi penantang, dan mengingat kecakapan bertarung Zhang Xuan yang menakutkan, itu harus berjalan-jalan di taman baginya untuk menyelesaikan persidangan. Mengapa yang lebih tua mengatakan sebaliknya? Dari yang aku tahu, orang yang menjaga lantai adalah Zhang Chun. Saya pernah mendengar bahwa mereka berdua memiliki dendam satu sama lain di masa lalu, kata sesepuh. Zhang Chun, mendengar nama itu, Luo Xuanxing terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya erat-erat. Kenapa harus dia? Dia tahu tentang konflik Zhang Xuan dengan Zhang Chun juga, dan jika yang terakhir adalah yang menjaga lantai, akan sulit bagi Zhang Xuan untuk menyelesaikan persidangan. Tetapi dalam keadaan normal, mengingat itu hanya penilaian kultivasi sederhana, cukup untuk menemukan guru master bintang 8 biasa untuk melakukan pekerjaan itu. Tidak perlu seorang jenius terkemuka dari klan Zhang untuk bergerak sendiri. Aku juga tidak terlalu yakin tentang detailnya, tapi sepertinya dia melamar peran itu sendiri, jawab si penatua. Sebagai salah satu anggota inti dari klan Zhang, Zhang Chun memiliki jaringan intelijen besar di seluruh Sanctum of Sages, memungkinkan dia untuk tetap up to date dengan berbagai urusan yang terjadi. Menimbang bahwa dia memiliki dendam dengan Zhang Xuan, tidak perlu dikatakan bahwa dia akan melamar menjadi salah satu penjaga menara guru-guru. Sial, jika orang itu mempersulit Zhang Xuan, aku pasti akan memukulnya yang tidak akan pernah dia lupakan begitu dia keluar dari menara guru-guru.
Jika saya tidak membuatnya terikat di tempat tidur setidaknya selama setengah tahun, nama keluarga saya tidak akan menjadi Luo. Luo Xuanxing bersumpah dengan kejam dengan gigi terkatup. Dia ingin memukul Zhang Chun sejak mencapai terobosan dalam kultivasinya, tetapi sebelum dia bisa bergerak, dia akhirnya belajar tentang urusan adik perempuannya, dan di tengah menyelesaikan masalah, dia terpaksa memanggil kesusahan kilatnya. Pada akhirnya, sebelum dia bisa bergerak, pihak lain akhirnya membuat langkah pertama. Jika Zhang Chun terkutuk itu dengan sengaja mempersulit Zhang Xuan dan mengecewakannya, dia tidak akan pernah membiarkan itu pergi. Jika dia tidak memukul orang itu sampai pada titik di mana bahkan orang tuanya tidak akan bisa mengenalinya, namanya bukan Luo Xuanxing. Pertama, Menara Guru-Guru dikenal sebagai salah satu cobaan terberat di Sanctum of Sages. Jika Zhang Xi membersihkannya terlalu mudah, orang lain hanya akan mempertanyakan keabsahan persidangan di masa depan. Menggelengkan kepalanya, tetua berada di tengah-tengah kata-katanya ketika tanah tiba-tiba mulai bergetar. Ledakan, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat tonjolan seukuran manusia muncul di dinding lantai 9 Menara Guru-Guru. Zhang Xi telah dipukuli, seru si penatua. Luo Xuanxing dengan cemas mengalihkan pandangannya ke atas juga. Ledakan bergema lainnya terdengar, dan tonjolan seukuran manusia di dinding menjadi lebih besar. Pecahan batu yang terkelupas dari menara menghujani tanah tanpa henti. Zhang Xuan, gumam Luo Xuanxing dengan cemas saat dia berpikir untuk bergegas masuk untuk menyelamatkan pihak lain. Namun, saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang membuat alisnya terangkat. Tunggu sebentar, bentuk tubuh itu, sepertinya bukan milik Zhang Xuan. Orang yang dipukul bukan Zhang Xuan. Bukan Zhang Xuan. Terkejut dengan kata-kata itu, tetua itu mengalihkan pandangannya ke atas sekali lagi, tetapi sebelum dia bisa memeriksa tonjolan di dinding dengan jelas, tonjolan itu tiba-tiba terbuka. Huala, siluet meledak dari tonjolan, langsung menuju ke tanah. Peng, dia jatuh lebih dulu ke tanah, hanya menyisakan sepasang kaki gemetar tanpa henti di luar, mengingatkan pada daun bawang yang ditanam di tanah. Dilihat dari pakaian dan bentuk tubuh, dia tidak lain adalah jenius terkemuka dari klan Zhang, Zhang Chun. Bagaimana ini bisa? Mulut sesepuh itu terbuka lebar karena terkejut. Dia tahu kekuatan Zhang Chun dengan sangat baik. Bahkan di puncak Sein 7 dan, dia menggunakan kekuatan yang sebanding dengan ahli ranah sundering setengah dimensi biasa. Namun, menghadapi seorang kultivator ranah Half Grand Dominion belaka, dia benar-benar dipukul turun dari lantai 9, bahkan sampai pada titik di mana dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk menstabilkan dirinya melalui kemampuannya untuk terbang. Penatua menggosok matanya dengan paksa, dan dia harus memperhatikan situasi dengan baik sebelum dia akhirnya bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak melihat sesuatu. Penatua itu bukan satu-satunya yang terperangah dengan situasi ini. Bahkan mata Luo Xuanxing terbuka lebar. Zhang Chun telah dipukul dengan kejam saat sebelumnya dia menantang Zhang Xuan dengan kultivasinya ditekan. Mungkinkah dia masih belum mempelajari pelajarannya dan memilih untuk menekan kultivasinya lagi? Jika itu masalahnya, dia benar-benar seorang masokis sejati. Ledakan, namun, sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, tanah tiba-tiba bergetar. Sebuah ledakan cahaya cemerlang berkumpul dari sekitarnya menuju puncak Menara Guru-Guru, dan sebuah tanda muncul di udara. Lambang Guru Master Bintang 8. Selamat kepada Zhang Xuan karena berhasil membersihkan Menara Guru-Guru dan dipromosikan menjadi Guru-Guru Bintang 8. Suara itu bergema di seluruh Sanctum of Sages, bergema keras di telinga semua orang. Zhang Xi telah menyelesaikan ujian Guru Master Bintang 8. Di dalam ruangan tertentu, Zhang Jiuxiao mendengar suara dari langit dan membeku di tempat. Pada saat yang sama, tubuh Chen Liao yang berkultivasi juga menegang, dan sedikit ketidakpercayaan muncul di matanya. Pihak lain hanya berada di puncak ranah Sein 4 dan Primordial Spirit ketika mereka pertama kali tiba di Sanctum of Sages, memiliki kekuatan bertarung yang berada di bawah miliknya. Tetapi dalam waktu kurang dari 1 bulan, dia sudah menjadi Guru Master Bintang 8. Bahkan ketika menyaksikan segala sesuatu yang terjadi dengan matanya sendiri, dia masih tidak bisa tidak merasa itu tak terbayangkan. Adegan seperti itu terjadi di seluruh Sanctum of Sages, terutama dengan para pembudidaya yang telah memasuki Sanctum of Sages bersama dengan Zhang Xuan. Sok adalah pernyataan yang meremehkan untuk apa yang mereka rasakan saat itu. Bahkan Zhao Xingmo benar-benar terpaku di tempat, tidak mampu berbicara sepatah kata pun. Dia sudah tahu sejak awal bahwa Zhang Xuan akan mencapai hal-hal besar di masa depan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa yang terakhir benar-benar dapat menjadi Guru Master Bintang 8 dalam waktu kurang dari sebulan, dan tanpa menghadiri satu pelajaran pun, pada itu. Sebagai Guru Master Bintang 8, pemuda itu sudah bisa dianggap sebagai sosok yang berdiri di puncak benua, memenuhi syarat untuk memasuki tempat suci dalam. Senior, benar-benar tangguh. Mulut Feng Zi juga ternganga. Sebelumnya,
dia masih berpikir bahwa selama dia bekerja keras, mengingat mereka berasal dari garis keturunan yang sama, dia akan mampu melampaui pihak lain suatu hari nanti. Namun, suara itu dengan jelas memberitahunya bahwa pihak lain telah mencapai tingkat yang jauh di luar jangkauannya, dan hampir tidak mungkin baginya untuk mengejarnya sekarang. Tidak heran guru akan memilih untuk menerimanya. Dengan bakat pihak lain, tidak heran gurunya akan menerima murid lain bahkan setelah mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi satu-satunya murid langsung yang akan dia terima. Menjangkau untuk mengambil lambang guru Master Bintang 8 yang mengambang, energi unik melonjak ke tubuh Zhang Xuan. Tentu saja, tidak mungkin dia cocok dengan Zhang Chun mengingat kekuatannya saat ini. Alasan dia bisa mengalahkan yang terakhir dengan mudah adalah karena dia membiarkan tiruannya menggantikannya. Setelah menyerap energi dari kesengsaraan petir, klonnya menjadi begitu kuat sehingga bahkan ahli puncak Sein 7 dan seperti Zhang Chun dihantam tepat ke dinding dengan satu pukulan. Pada pukulan ketiga, yang terakhir sudah benar-benar tersingkir, jatuh dari menara guru-guru tanpa daya. Saya akhirnya mencapai bintang 8. Melirik lambang di genggamannya, Zhang Xuan hampir tidak bisa menekan kegembiraan di hatinya. Tepat ketika dia hendak menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya, alisnya tiba-tiba terangkat, dan sebuah token muncul di telapak tangannya. Token kepala tempat suci. Token itu memancarkan cahaya hangat, dan sepertinya segel yang diletakkan di atasnya perlahan-lahan terlepas. Bab 1413, Lokasi tubuh bagian atas setan. Ada 3 syarat yang diperlukan untuk membuka segel Sanctum Head Token. Pertama, peringkat guru masternya harus mencapai bintang 8. Kedua, dia harus mengembangkan Eye of Insight-nya hingga ke alam keempat, Demon Vanquisher. Ketiga, kultivasinya harus mencapai Sein 8 dan dia masih jauh dari menyelesaikan 2 yang terakhir, tetapi dengan peringkat guru masternya mencapai bintang 8, dia sudah berhasil mengaktifkan sebagian dari otoritas dan kekuatan yang dimanfaatkan dalam token kepala Sanctum. Mengetahui bahwa ini bukan saat yang tepat baginya untuk memeriksa perubahan di token kepala Sanctum, dia dengan cepat menyimpan token dan lambang guru-guru bintang 8 ke dalam cincin penyimpanannya sebelum perlahan turun dari puncak menara guru-guru. Zhang Xi, selamat telah menyelesaikan percobaan menara guru-guru dan memecahkan rekornya. Zhang Xi melangkah maju dan menggenggam tinjunya. Bahkan pada titik ini, dia masih merasa seolah-olah dia sedang dalam mimpi. Untuk membersihkan 9 lantai dalam waktu 20 menit, memenangkan pengakuan dari 9 jenius teratas dari Sanctum of Sages mereka, itu adalah suatu prestasi yang bahkan putri kecil dari klan Luo tidak mampu melakukannya. Jika saya boleh bertanya, apakah saya memenuhi syarat untuk memasuki tempat suci dalam sekarang? Zhang Xuan bertanya dengan senyum sopan. Tentu saja, jika Anda ingin pergi ke sana sekarang, saya dapat membawa Anda, kata Zhang Xi sambil mengangguk. Sejujurnya, tidak ada banyak perbedaan antara tempat suci dalam dan tempat suci lainnya, mungkin kecuali untuk konsentrasi energi spiritual. Saya mengerti, tetapi saya masih ingin pergi ke sana. Aku akan merepotkanmu untuk memimpin, Sanctum Head San. Zhang Xuan menggenggam tinjunya. Atas desakan pihak lain, Zhang Xi mengangguk dengan sedikit persetujuan di matanya. Pria muda itu baru saja menantang ujian besar, tetapi dia masih bersikeras untuk menuju ke tempat suci daripada beristirahat. Mungkin perbedaan sikap yang membuat perbedaan antara dia dan siswa lainnya. Dengan pemikiran seperti itu, dia berbalik dan memimpin jalan ke depan, dan Zhang Xuan dengan cepat mengikutinya. Zhang Xi, melihat Zhang Xuan pergi, Luo Xuanxing bergegas maju, ingin berbicara dengan pemuda itu tentang masalah adik perempuannya. Tetapi pada saat terakhir, dia menghentikan dirinya sendiri. Menghadapi tatapan bingung Zhang Xuan, dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Anda harus melihat-lihat Inner Sanctum terlebih dahulu. Aku akan mencarimu nanti malam. Mempertimbangkan bahwa dia akan mempercayakan pemuda itu dengan misi untuk membunuh orang yang dicintai adik perempuannya, dia harus memastikan kerahasiaan sepenuhnya untuk masalah ini. Ada banyak ahli yang hadir di tempat kejadian, beberapa dari mereka bahkan mahir dalam seni jiwa, jadi akan lebih baik baginya untuk menemukan pemuda itu nanti dan berbicara dengannya di lingkungan yang lebih pribadi. Lagi pula, ini bukan masalah yang sangat terhormat untuk dibicarakan di depan umum. Baik, Zhang Xuan dengan cepat menilai Luo Xuanxing dengan hati-hati dan mencatat bahwa kultivasi pihak lain sudah sepenuhnya diperkuat. Dia mengangguk dengan senyum cerah sebelum mengikuti Zhang Xi ke Inner Sanctum. Tempat suci bagian dalam tempat suci orang bijak tidak terletak di salah satu dari 5 aula tetapi di dalam danau yang jauh dari infrastruktur utama. Zhang Xi mengeluarkan lencana dan melambaikannya di atas danau, dan segel yang dilemparkan ke atas danau dengan cepat terlepas. Setelah itu, sebuah gerbang besar muncul dari kedalaman air, dan energi spasial yang luar biasa keluar darinya. Kontrol ruang yang luar biasa. Alis Zhang Xuan terangkat keheranan. Dia telah memahami seni surgawi 3 dan dimensi Unravel,
yang memberinya wawasan mendalam tentang esensi ruang. Tetapi yang mengejutkannya, bahkan dengan Eye of Insight, dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui gerbang di depannya. Ini hanya bisa berarti bahwa orang yang telah menyiapkan pintu telah mencapai tingkat manipulasi spasial yang sebanding dengan 4 dan Heavenly Art of Dimension Unravel atau mungkin bahkan 5 dan. Ruang terlipat yang dibuat oleh para ahli sekaliber itu sangat stabil, sehingga mengesampingkan persepsinya, bahkan jika dia benar-benar menemukan ruang terlipatnya, dia tidak akan dapat membukanya tanpa menggunakan kunci, seperti lencana yang digunakan Zanshi. Ini adalah lencana yang diperlukan untuk membuka pintu ke tempat suci. Semua siswa dari tempat suci dalam memiliki satu, dan itu berfungsi sebagai representasi identitas mereka, kata Zanshi sambil menyerahkan lencana itu kepada Zhang Xuan. Mengambil lencana, Zhang Xuan dengan ringan membelai permukaannya untuk merasakan materialnya sebelum melihatnya lebih dekat. Ada kumpulan prasasti yang padat di permukaannya, dan yang mengejutkan, prasasti ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan segel di galeri bawah tanah yang digunakan untuk memotong medan perang dunia lain dari benua guru-guru. Mereka adalah tanda dari formasi spasial. Meneteskan setetes darah di atasnya untuk mengklaim kepemilikan lencana, Zhang Xuan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Baiklah, ayo masuk, kata Zanshi sambil memimpin jalan masuk, dan Zhang Xuan dengan cepat mengikutinya. Saat Zhang Xuan melangkah melewati pintu, dia merasa seolah-olah dia telah diangkut melalui ruang angkasa. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah berdiri di dalam sebuah gedung. Hal pertama yang dia perhatikan tentang sekelilingnya adalah bahwa konsentrasi energi spiritual hampir 2 kali lipat dari yang ada di Sanctum of Sages. Itu sangat terkonsentrasi sehingga terasa seolah-olah itu akan membentuk esensi roh cair hanya dengan genggaman sederhana dari tangannya. Apa yang sangat berharga di Akademi Guru-Guru Hongyuan ternyata menjadi hal biasa di sini. Ini memang tanah yang diberkati untuk budidaya. Zhang Xuan berkomentar. Semakin tinggi konsentrasi energi spiritual, semakin cepat seseorang dapat berkultivasi. Dengan betapa padatnya konsentrasi energi spiritual, bahkan jika seseorang tidak secara aktif berkultivasi, energi spiritual akan tetap masuk ke dalam tubuhnya melalui titik akupunturnya sendiri, mendorong kultivasinya secara bertahap. Jika Zhang Xuan sudah ada di sana sejak awal, bahkan tanpa menggunakan satupun batu roh, dia masih bisa mencapai tingkat kekuatannya saat ini dalam 1 tahun, atau bahkan mungkin lebih tinggi. Sungguh tidak heran ada begitu banyak ahli muda yang luar biasa di klan Sage. Dengan bakat yang layak dan sumber daya terbaik di bawah komando mereka, mereka harus menjadi pemalas sejati untuk tidak mencapai apapun. Memperhatikan keterkejutan Zhang Xuan, Zanshi menjelaskan sambil tersenyum, sumber daya paling berharga di tempat suci bukanlah konsentrasi energi spiritual yang lebih tinggi tetapi atmosfer budaya. Hanya dengan berada di sini akan memberikan kejernihan pikiran yang lebih besar dan semangat yang lebih tajam, sehingga meningkatkan tingkat kultivasi dan pembelajaran seseorang. Zhang Xuan merenung sejenak setelah mendengar kata-kata itu sebelum mengangguk. Tempat suci dalam telah didirikan oleh Sage kuno Bo Sang secara pribadi bertahun-tahun yang lalu, dan dia telah menanamkan kehendak kongsi ke dalam ruang ini. Kehendak ini telah lebih ditingkatkan oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya yang telah belajar dan berkultivasi di sana selama beberapa lusin milenium terakhir, sehingga menciptakan suasana unik di daerah yang membuat seseorang secara tidak sadar ingin belajar, berkultivasi, dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setelah memberi Zhang Xuan beberapa waktu untuk berendam di atmosfer daerah itu, Zanshi berkata, ayo pergi dan beri hormat pada patung Sage Kui terlebih dahulu. Patung Sage Kui, Zhang Xuan bertanya dengan sedikit kebingungan. Meskipun ruang terlipat didirikan oleh Sage Bo Sang kuno, itu terutama karena Sage Kui yang bertahan sampai sekarang, merawat banyak generasi ahli. Zanshi menjelaskan. Seperti yang Anda ketahui, ruang terlipat pada dasarnya tidak stabil, dan ini terutama terjadi untuk ruang seperti ini yang memanfaatkan energi spiritual terkonsentrasi seperti itu. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, semacam ketertiban harus dipertahankan secara aktif di sini, dan jika bukan upaya Sage Kui selama bertahun-tahun, tempat suci dalam akan lama runtuh. Zhang Xuan mengangguk menanggapi kata-kata itu. Dalam arti tertentu, ruang terlipat dapat dibandingkan dengan balon. Jika mereka tidak dirawat dengan hati-hati, mengesampingkan tumbuh lebih besar, mereka bahkan perlahan-lahan akan mengempis seiring berjalannya waktu. Satu-satunya alasan Myriad Antif Nest, misalnya, bisa tetap stabil sejauh ini adalah karena Myriad Antif Queen yang menopangnya. Kalau tidak, itu mungkin sudah lama runtuh. Hal yang sama berlaku untuk gerbang gunung. Itu karena hilangnya kehendak Sage Kui yang mengakibatkan kehancurannya yang cepat sesudahnya. Mempertimbangkan bagaimana energi spiritual bahkan lebih banyak di dalam ruang yang terlipat ini, tak perlu dikatakan bahwa itu akan lebih rentan terhadap ketidakstabilan. Tidak mungkin ruang seperti itu dapat dipertahankan selama beberapa lusin milenium tanpa kemauan kuat yang menjaganya. Segera, mereka berdua tiba di depan sebuah patung besar. Patung itu mengenakan jubah panjang,
dan ada tampilan yang sangat sopan dan halus di wajahnya. Dia memiliki penampilan yang sama persis dengan Sage Kui yang dilihat Zhang Xuan di gerbang gunung, dan aura yang dia pancarkan sangat kuat. Meskipun kehendak di dalam patung itu tidak dapat terwujud, tidak seperti Sage Kui di gerbang gunung, patung itu tampaknya memanfaatkan semacam kekuatan spiritual. Hanya dengan melihat, seorang kultivator akan merasakan pikiran mereka tiba-tiba menjadi jernih. Seperti yang diharapkan dari kepala Sanctum pertama dari Sanctum of Sages. Untuk dapat menanamkan sedikit rasa hormat dalam dirinya hanya melalui patung belaka, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan yang Sage Kui gunakan saat dia masih hidup jauh melebihi kekuatan wakil kepala tempat suci yang berdiri di depannya. Zhang Xuan maju selangkah dan membungkuk dalam-dalam untuk memberi hormat. Mengesampingkan betapa kuatnya Sage Kui, hanya dengan alasan bahwa dia telah mengembangkan banyak generasi ahli, memungkinkan umat manusia untuk menikmati beberapa lusin milenium kedamaian dan kemakmuran yang relatif tanpa takut akan invasi suku iblis dunia lain, dia memang layak dihormati. Belum lagi, dia telah menerima warisan pihak lain, mata surgawi dari Netherworld ke-9. Namun, sangat disayangkan bahwa meskipun buku-buku yang telah dia baca selama beberapa hari terakhir, dia tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan seni optik. Kalau tidak, dia pasti akan menyempurnakan mata surgawi dari Netherworld ke-9 dan mengolahnya dengan baik. Puan, saya merasakan tubuh bagian atas saya. Sementara Zhang Xuan tenggelam dalam pikirannya, suara Vicious tiba-tiba terdengar di kepalanya. Di mana, sebagian alasan dia ingin memasuki tempat suci dalam adalah untuk menemukan Luo Ruoxin, tetapi bagian lainnya adalah untuk membantu Vicious mendapatkan kembali kekuatannya. Mendengar bahwa bagian atas tubuhnya telah ditemukan, mata Zhang Xuan tidak bisa tidak menyala dengan gelisah. Ada di dalam patung ini, jawab Vicious.